Ku permalukan ibu mertua kejam bersama pelakor mereka syok saat tahu aku bos. Pagi itu, aroma masakan Reva menyebar lembut dari dapur, memeluk setiap sudut rumah besar yang terasa dingin. Bau rempah dan gurihnya nasi goreng kampung adalah satu-satunya kehangatan yang Reva bisa ciptakan di tengah dinding-dinding mewah yang memenjarakan hatinya. Reva, di usianya yang menginjak 30 tahun, adalah master dari seni kepura-puraan. Ia mengenakan celemek murahan sebagai baju zirah, menutupi setelan kerja mahalnya yang baru saja ia lepas setelah meeting subuh yang dirahasiakan. Ia tampak seperti ibu rumah tangga biasa. Padahal ia adalah magnet bisnis tersembunyi yang baru saja menarik investasi besar dari Jepang. Nasi gorengmu hambar, Reva. Sama seperti hidupmu yang tak punya ambisi, cibir Bu Rere, ibu mertuanya, tanpa mengangkat wajah dari majalah mode terbarunya. Suara Bu Rere bagai cambuk dingin yang rutin Reva terima setiap pagi. Bu Rere, wanita 60 tahun yang tubuhnya terawat sempurna oleh uang, adalah ratu di rumah ini. Dan bagi Bu Rere, Reva hanyalah pengganggu yang tidak berkelas. Reva hanya tersenyum tipis, senyum yang tak menjangkau mata, senyum yang menyimpan ribuan rahasia dan rencana. Ia menatap piring di meja makan marmer, membiarkan cemoohan itu memantul dari hatinya yang kini sudah dilapisi baja. Aku sudah bilang, Bu, kalau mau yang pedas, tinggal ambil sambal yang kusimpan di lemari pendingin. Saya sudah siapkan sesuai selera Mas Galih yang tidak suka pedas, jawab Reva tenang, mencoba membuang gumpalan pahit yang terasa di tenggorokannya. Ah, Galih, suamimu itu memang terlalu baik padamu, makanya kamu seenaknya. Jangan manjakan dia dengan masakan rumahanmu yang membosankan. Galih itu tulang punggung keluarga. Dia butuh asupan yang setara dengan statusnya. Bu Rere meletakkan majalahnya dengan dentingan keras di atas meja. Matanya yang tajam menelisik penampilan Reva dari ujung kaki hingga ujung kepala. Lihat dirimu, Reva. Pakaian lusuh, bau bawang. Pantas saja Galih sering lembur. Kalimat terakhir Bu Rere menghujam. Lembur. Reva tahu betul apa arti lembur Galih yang sebenarnya. Galih, 32. Suaminya adalah pria yang memiliki wajah tampan dan karir yang lumayan sebagai manajer di sebuah perusahaan supply chain. Namun, Galih adalah bayangan yang rapuh, mudah dipengaruhi ibunya dan sayangnya, mudah dirayu wanita lain. Memangnya kamu berharap Galih menikahimu karena apa? Kecantikanmu? Harta? Harta keluargamu itu? Ah, sudahlah. Tidak usah dibahas. Bu Rere menghela napas dramatis, mulai memilah-milah tas branded terbarunya. Ia mengambil dompet. Reva, ingat, ya, Galih itu tulang punggung keluarga. Kamu jangan hanya mengandalkan uang belanjaku. Cari kesibukan yang menghasilkan. Setidaknya bisa beli krim malam yang lebih baik dari ini, kata Bu Rere lagi. Nada suaranya menusuk. Lalu, Bu Rere melempar uang 50 ribuan. Kertas lusuh itu mendarat tepat di samping piring Reva. 50 ribu. Reva, yang beberapa jam lalu menandatangani cek senilai puluhan miliar untuk ekspansi perusahaan, kini harus menelan pil pahit berupa uang 50 ribu dari ibu mertua yang menganggapnya pengemis. Reva menatap uang itu, lalu menatap cincin pernikahan yang melingkar di jarinya. Cincin yang dulu ia dan Galih beli saat mereka masih berjuang di kontrakan kecil, saat cinta mereka terasa nyata. Sekarang, cincin itu terasa seperti belenggu emas putih. Terima kasih, Bu. 50 ribu ini bisa saya gunakan untuk membeli bahan-bahan masakan lagi. Reva mengambil uang itu dengan gerakan pelan, tanpa rasa malu, justru dengan tatapan yang penuh misteri. Ia menyimpan uang itu di saku celemeknya, di mana di balik saku itu tersembunyi kartu akses eksklusif kantornya. Siang menjelang, Galih akhirnya bangun. Galih melangkah ke dapur, rambutnya berantakan, wajahnya menunjukkan kelelahan, entah lelah karena pekerjaan atau drama yang ia ciptakan sendiri. Kamu kenapa, Rev? Sudah kuduga, ibu pasti mencari gara-gara lagi, Galih berujar, terdengar prihatin, namun nada suaranya tidak memiliki bobot penyesalan. Tidak apa-apa, Mas. Ibu hanya menasihati. Sarapan sudah kusiapkan, Mas.
Ada meeting pagi ini? Tanya Reva sambil membereskan sisa piring. Galih duduk, mulai menyantap nasi goreng buatan Reva. Tentu saja. Proyekku dengan Teknojaya sedang sensitif. Mereka klien besar. Rev, kalau aku berhasil menangani ini, aku bisa naik jabatan, dan kita bisa lebih nyaman. Reva berhenti. Teknojaya. Sebuah nama yang bergetar di telinga Galih, tapi hanyalah nama belakang yang manis bagi Reva. Ia adalah Erliana, CEO dan pemilik saham terbesar di perusahaan itu. Ia mendirikan Teknojaya, diam-diam, menjadikannya super startup dalam waktu singkat. Galih bekerja di perusahaan yang kebetulan sangat bergantung pada kontrak dari Teknojaya. Ini adalah bagian dari rencana jangka panjang Reva. Ia ingin melihat sejauh mana Galih akan melangkah tanpa sokongan materi darinya. Oh, Teknojaya. Klien yang besar. Ya, Mas. Reva pura-pura tertarik. Sangat besar. Sayang. Ibu Rere bilang, aku harusnya bersyukur dapat pekerjaan ini. Ah, mereka sangat ketat soal jadwal dan kualitas. Apalagi CEO-nya, Nyonya Liana itu. Katanya wanita yang sangat dingin, sangat profesional, dan konon katanya fierce sekali. Galih bercerita, matanya memandang jauh, penuh kekaguman dan sedikit rasa takut. Aku harus berhati-hati. Kalau sampai salah sedikit, kontrak kami bisa dibatalkan. Reva menahan senyumnya. Fierce. Ia menyukai deskripsi itu. Semoga lancar. Mas. Aku akan selalu mendukung dari rumah. Tentu, kamu memang istri yang baik. Meskipun, ya, tahulah, agak membosankan. Galih berbisik pelan, seolah tidak ingin Bu Rere mendengar. Namun, bisikan itu setajam sembilu di telinga Reva. Sore harinya, Reva pergi. Ia tidak pergi yoga atau arisan. Ia pergi ke kantornya, Teknojaya, berganti baju zirah CEO-nya. Rambutnya disanggul tinggi, blazer hitamnya memancarkan otoritas, dan tatapannya kini berubah menjadi laser penembus masalah. Ia sedang memeriksa data keuangan perusahaan Galih yang akan segera ia evaluasi. Di saat yang sama, Bu Rere sedang berbicara dengan Galih di ruang tamu. Suaranya diatur agar terdengar sangat meyakinkan. Galih, kamu harus tegas. Reva itu hanya beban. Dia tidak menambah nilai apa-apa di hidup kita. Seharusnya, kamu bersama wanita yang bisa mendongkrak karir dan status sosialmu, kata Bu Rere. Tapi, Bu, Reva itu istriku. Aku sudah berjanji padanya. Galih mencoba membela diri dengan lemah. Janji? Janji itu bisa dibatalkan. Nak, Kirana, dia jauh lebih menjanjikan. Dia key account manager di kantormu. Dia punya koneksi, dan yang paling penting, dia mau membiayai renovasi rumah ini dan membelikan ibu tas baru. Lihat, dia baru saja mengirimiku pesan. Bu Rere menunjukkan ponselnya dengan senyum penuh kemenangan. Tiba-tiba, ponsel Galih bergetar, tergeletak di meja sampingnya. Sebuah notifikasi pesan masuk dari Kirana. Sayang, kangen. Tadi meetingnya lancar? Jangan sampai si wanita rumahan itu curiga. Ya, muah, Kirana. Reva, yang baru saja kembali ke rumah dan sedang berjalan melewati ruang tamu menuju kamar, mendengar percakapan itu dan melihat sekilas notifikasi di ponsel Galih. Galih dan Bu Rere tidak menyadari kehadirannya. Jantung Reva berdenyut, bukan karena kaget, tapi karena konfirmasi. Pengkhianatan itu nyata, dan didukung penuh oleh ibu mertuanya. Ia berdiri di ambang pintu, keheningannya menusuk. Galih dan Bu Rere terperanjat. Mas Galih, Bu Rere, Kirana, apakah ini yang kalian sebut lembur dan mendongkrak status sosial? Tanya Reva dengan suara yang sangat tenang, terlalu tenang, seperti permukaan air yang menahan badai di bawahnya. Galih segera meraih ponselnya. Reva, itu hanya rekan kerja. Jangan salah paham. Sayang, Ibu Rere, jangan bicara yang aneh-aneh. Sudahlah, Galih.
Berhenti berbohong. Ibumu benar. Galih, aku memang hanya wanita rumahan yang membosankan, yang tak sebanding dengan Kirana. Tapi, Mas, aku punya mata dan hati. Reva melangkah mundur, matanya tak lagi menyimpan kehangatan. Aku tahu segalanya. Hanya saja, aku sedang menunggu waktu yang tepat. Bu Rere, yang sudah kembali percaya diri, menyela dengan sinis. Waktu yang tepat? Untuk apa? Reva? Untuk menangis di pelukan orang tuamu yang miskin itu? Sudahlah. Reva, sadar diri. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Galih. Reva tersenyum lagi. Senyum yang kali ini terlihat seperti janji. Tentu, Bu Rere. Saya mengerti. Saya juga ingin yang terbaik untuk Mas Galih. Dan untuk itu, saya akan membantu Mas Galih dan Kirana dengan sangat baik. Kebetulan, minggu depan adalah ulang tahun Bu Rere, kan? Saya punya rencana elegan yang akan membuat pesta itu tak terlupakan. Galih dan Bu Rere saling pandang, bingung dengan ketenangan dan ancaman terselubung dalam kata-kata Reva. Mereka tidak tahu bahwa rencana elegan yang dimaksud Reva adalah pembukaan tirai panggung kehancuran mereka, yang akan dieksekusi oleh tangan dingin sang CEO Tekno Jaya, Erliana, yang tak lain adalah Reva sendiri. Malam merayap perlahan, membawa serta dingin yang menusuk tulang. Keheningan di rumah mewah itu kini terasa lebih memekakan telinga setelah konfrontasi singkat di ruang tamu. Reva duduk di tepi ranjang. Tangannya memegang cincin pernikahan yang terasa begitu berat. Ia tidak menangis. Air mata sudah lama mengering, digantikan oleh bara api strategi yang membakar di benaknya. Malam ini, ia tidak lagi bertindak sebagai Reva, istri yang terhianati, melainkan sebagai Erliana, arsitek kejatuhan yang terencana. Galih masuk ke kamar, wajahnya terlihat gelisah. Sebuah topeng penyesalan yang ia kenakan setiap kali kebohongannya nyaris terkuak. Ia mencoba memeluk Reva dari belakang. Namun Reva bergerak menghindar dengan halus, mengambil bantal dan membaringkan diri di sofa panjang dekat jendela. Sayang, jangan begini. Aku minta maaf. Soal Kirana, itu tidak ada apa-apa. Hanya rekan kerja. Ibu Rere terlalu melebih-lebihkan. Galih duduk di tepi sofa, mencoba meraih tangan Reva. Reva memejamkan mata. Mas, jika itu hanya rekan kerja, mengapa pesanmu kepadanya harus menyebutku wanita rumahan? Galih terdiam. Lidahnya keluh. Ia menggenggam tangan Reva, namun genggaman itu kini terasa asing. Aku hanya ikut-ikutan. Ibu Rere selalu memojokkanmu. Aku hanya mencoba terlihat tangguh di depan Kirana agar dia tidak meremehkanku. Itu saja. Rev, sungguh. Kebohongan Galih bagai kain sutra yang mudah koyak. Reva mendengarnya, tapi hatinya menolak. Ia tahu, Galih bukanlah pria yang kuat. Ia adalah kompas yang selalu menunjuk ke arah manapun yang memberikan keuntungan. Apakah itu kekaguman ibunya atau janji kemewahan dari Kirana? Baik, Mas. Aku mempercayaimu, kata Reva. Sebuah kalimat yang ia ucapkan bukan untuk Galih, melainkan untuk memulai permainannya. Tapi, tolong, kali ini berusahalah lebih keras untuk proyek Tekno Jaya itu. Buktikan pada Bu Rere, dan juga padaku, bahwa kamu pantas mendapatkan posisi itu tanpa harus dibantu oleh wanita manapun. Mendengar nama Tekno Jaya, mata Galih berbinar lagi, melupakan sejenak percekcokan mereka. Tentu, sayang, tentu. Aku akan pastikan kontrak ini berjalan mulus. Nyonya Liana itu memang menakutkan, tapi aku harus berani menghadapinya. Ini demi masa depan kita. Reva mengangguk tipis. Aku akan membantumu. Aku serius dengan janji untuk mengurus venue ulang tahun Bu Rere. Aku akan menghubungi kenalanku, event organizer eksklusif dari Tekno Jaya. Ingat, Bu Rere ingin acara yang super mewah. Kita harus pastikan Galih dan Kirana yang mengurus detail kontraknya secara langsung. Rencana Reva mulai berdentang, seperti kepingan puzzle yang tersusun rapi.
Ia menciptakan simpul tak terhindarkan di mana Galih dan Kirana harus menekan kontrak yang akan menjadi surat perjanjian neraka mereka. Pukul 2 dini hari. Reva pura-pura tertidur lelap di sofa. Napasnya diatur sedemikian rupa agar terdengar teratur. Di sudut kamar, ponsel Galih yang tergeletak di meja samping ranjang bergetar. Lampu kecil dari notifikasi itu memecah kegelapan. Reva membuka mata. Jantungnya tidak berdebar. Ia hanya merasakan ketenangan seorang pemburu yang menunggu mangsanya. Ia bangkit perlahan, melangkah tanpa suara, mendekati ponsel Galih. Layar ponsel itu menampilkan serangkaian pesan dari Kirana. Kirana, pukul 25 sedih sayang. Aku makin tertekan di rumah. Reva itu membosankan. Aku janji, setelah kontrak Tekno Jaya ini selesai dan aku naik jabatan, aku akan segera menceraikannya. Kita akan hidup bahagia. Ya, Galih, pukul 27 sedih tentu. Sayang, percayalah, semua demi kita. Tapi Nyonya Liana itu menakutkan sekali. Dia sangat memperhatikan detail kontrak. Kirana, pukul 28 sedih sudahlah. Galih, fokus saja. Nanti aku yang atur bagaimana kita bisa menghemat biaya di beberapa pos event. Uang itu bisa kita pakai untuk DP mobil baru Bu Rere. Dengan begitu, dia pasti semakin mendesak perceraianmu. Membaca pesan Kirana, seringai tipis terukir di bibir Reva. Jadi, rencana mereka bukan hanya perselingkuhan, tetapi juga konspirasi finansial dengan Bu Rere sebagai kaki tangan. Bu Rere bukan hanya membenci Reva, ia juga terlibat dalam skenario jahat ini demi keuntungan materi. Pengkhianatan ini memiliki dimensi yang lebih dalam, membuat rencana pembalasan Reva semakin sah di mata hati nuraninya. Reva segera mengambil ponsel cadangan rahasianya. Ia mengambil foto screenshot dari seluruh percakapan itu, menyimpan bukti itu dalam folder terenkripsi. Bukti ini adalah kartu as yang akan ia gunakan untuk menghancurkan Galih, Bu Rere, dan Kirana di saat yang paling memalukan. Ia kembali ke sofa, menutup matanya. Galih, kamu sudah menandatangani surat cerai dan kejatuhanmu sendiri tanpa kamu sadari, batin Reva. Klausul tersembunyi yang ia siapkan di kontrak Tekno Jaya adalah bom waktu yang sudah berdetak. Pagi berikutnya, suasana di meja makan kembali dipenuhi aroma cemoohan Bu Rere. Galih sudah siap untuk pertemuan dengan event organizer itu. Kamu sudah telepon kenalanmu itu, Reva? Tanya Bu Rere. Nadanya penuh keraguan. Sudah, Bu. Namanya Erliana. Saya sudah buat janji di kantor mereka sore ini. Kirana juga ikut. Kan, Mas? Reva menatap Galih. Iya, Kirana akan mendampingiku. Dia lebih paham selera ibu. Dan dia sangat bersemangat. Bu Rere, tenang saja. Semua akan berjalan lancar, jawab Galih, wajahnya memancarkan optimisme yang rapuh. Bagus. Tapi, Galih, pastikan Kirana yang banyak bicara. Jangan sampai kenalan Reva ini menipu kita. Mereka itu suka mematok harga tinggi untuk acara semacam ini. Ingat, harus mewah, tapi harga harus sesuai dengan kantong kita. Bisik Bu Rere, matanya melirik sinis ke arah Reva, seolah Reva adalah penipu ulung. Reva hanya tersenyum simpul, meraih gelas air putih. Tentu, Bu. Erliana itu sangat terkenal. Mereka tidak akan menipu. Tapi, memang, kualitas selalu berbanding lurus dengan harga. Kirana pasti tahu cara negosiasi yang baik. Sore harinya, Reva meninggalkan rumah dengan alasan pergi ke tempat penitipan anak ibunya yang sedang sakit. Alasan yang ia gunakan untuk menjelaskan ketidakhadirannya secara fisik, padahal ia sedang menuju markas utamanya. Setibanya di kantor Tekno Jaya, Reva bertransformasi. Celemek diganti power suit biru tua Italia. Rambutnya yang tadinya terurai, kini disanggul ketat, menunjukkan leher jenjang yang memancarkan kekuatan. Ia mengenakan kacamata berbingkai tipis dan anting berlian kecil yang hanya terlihat mewah bagi mata yang terlatih. Reva memasuki ruangannya yang elegan, duduk di balik meja mahoni besar.
Ia mengambil napas panjang. Aku bukan lagi Reva, si wanita rumahan. Aku adalah Erliana, bisiknya pada diri sendiri. Tepat pukul 16, ketukan pintu terdengar. Sekretaris Reva, Mira, masuk. Nyonya Liana, Tuan Galih dan Nyonya Kirana sudah tiba. Apakah Anda siap? Siap. Mira, persilakan masuk. Jangan lupa, siapkan draft kontrak yang sudah ditandai. Dan pastikan kamera tersembunyi di ruangan ini merekam setiap detail negosiasi mereka. Perintah Reva, suaranya dingin dan tegas. Galih dan Kirana masuk. Galih terlihat gugup, sementara Kirana berjalan dengan langkah penuh percaya diri, seolah ia adalah klien utama. Mereka sama sekali tidak mengenali wanita berwibawa di balik meja itu. Sosok Erliana, jauh dari citra Reva yang mereka remehkan di rumah. Selamat sore, Nyonya Liana. Sapa Kirana dengan senyum dibuat-buat. Saya Kirana, manajer rekanan Tuan Galih. Kami datang untuk membahas detail event ulang tahun Bu Rere. Silakan duduk. Suara Reva, atau Erliana, terdengar serak dan sedikit bas, hasil latihan vokal yang ia lakukan agar tidak dikenali suaminya. Saya sudah membaca briefnya. Anda ingin acara yang sangat eksklusif, bukan? Tentu saja, seru Kirana, mengambil alih pembicaraan, mengesampingkan Galih. Ibu Rere itu seleranya tinggi. Pokoknya, harus jauh lebih baik daripada acara ibu-ibu lain. Jangan sampai ada kesan murahan. Galih, tunjukkan contoh mood board yang sudah kita siapkan. Galih yang terintimidasi oleh aura Erliana, hanya mengangguk dan menyodorkan tablet. Ia sesekali mencuri pandang ke wajah Erliana, merasakan keganjilan yang tak bisa ia definisikan. Ada sesuatu yang familiar dari sorot mata tajam itu, pikir Galih, tapi segera ia tepis. Tidak mungkin, Reva hanya di rumah. Reva mengamati Galih dan Kirana. Betapa piciknya mereka. Saya mengerti. Klien kami selalu mendapatkan yang terbaik, ujar Reva, matanya menatap tajam ke arah Kirana. Tapi, ada dua syarat yang tidak bisa ditawar. Pertama, bayarannya harus tunai, 70% di awal. Kedua, jika ada perubahan menit akhir, atau pembatalan sepihak, dendanya 2 kali lipat dari total kontrak. Kirana tersenyum licik. Tentu, Nyonya Liana. Itu mudah. Kami akan bernegosiasi dengan perusahaan Galih agar pembayaran 70% di awal bisa dialihkan dari dana tak terduga mereka. Soal denda, kami setuju. Lagi pula, kami sangat profesional. Kami tidak akan membatalkan, kata Kirana, membusungkan dada. Baiklah. Reva mengambil draft kontrak yang sudah disiapkan Mira. Ia menggeser lembaran tebal itu ke hadapan Galih. Silakan dibaca dengan teliti, Tuan Galih, Nyonya Kirana. Kontrak ini mengikat secara hukum. Kirana, yang ingin segera selesai dan menghemat waktu, menarik kontrak itu ke arahnya. Ia hanya membalik beberapa halaman yang membahas harga. Tidak perlu dibaca semua, Nyonya Liana. Kami percaya pada profesionalisme Tekno Jaya. Galih ragu, namun Kirana sudah menyodorkan pulpen ke tangannya. Cepat, Galih. Kita harus segera kembali untuk makan malam bersama Bu Rere. Galih, di bawah tekanan Kirana dan aura menekan Erliana, menandatangani di bagian yang ditunjuk tanpa membaca tuntas. Begitu pula Kirana. Sempurna, kata Reva. Senyumnya tidak mencapai matanya. Selamat, Tuan Galih dan Nyonya Kirana. Kontrak ini sudah final. Galih dan Kirana meninggalkan ruangan dengan rasa lega dan sombong. Mereka tidak tahu, di antara ribuan kata yang mereka abaikan, tersembunyi 2 klausul mematikan yang diselipkan Reva. Klausul ganda, jika pembatalan terjadi karena skandal moral yang melibatkan salah satu penanda tangan, denda akan menjadi 5 kali lipat dan pihak penanda tangan harus menyerahkan aset pribadi yang disebutkan pada lampiran D. Lampiran D. Lampiran D yang tersembunyi itu berisi surat pengunduran diri Galih dari perusahaannya dan surat cerai yang sudah dibubuhi materai. Galih, Kirana, Bu Rere,
Kalian sudah mengikat diri kalian sendiri pada permainan ini, batin Reva. Ia menyandarkan punggungnya di kursi, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan. Malam ini, Erliana akan tidur nyenyak, karena babak perencanaan kehancuran telah selesai. Kini, saatnya babak eksekusi. Keesokan harinya, suasana di meja makan terasa lebih tegang. Namun kali ini Galih dan Kirana yang tampak ceria, sementara Reva memasang wajah datar penuh kepasrahan. Mereka baru saja berhasil menandatangani kontrak dengan Tekno Jaya, sebuah prestasi yang dianggap Galih sebagai tiket emas menuju promosi dan kebebasan dari Reva. Bu Rere, venue ulang tahun ibu sudah pasti ditangani oleh event organizer terbaik di kota. Nyonya Liana itu luar biasa profesional. Ibu pasti bangga, seru Galih, berusaha mencari pujian dari ibunya. Bu Rere tersenyum puas. Bagus. Nak, tentu saja ibu bangga. Kirana, kamu memang calon menantu idaman. Coba lihat Reva, dia hanya sibuk di dapur dan menawarkan vendor kelas 2. Untung ada kamu, Kirana. Kirana, duduk manis di samping Galih, tertawa renyah. Ah, Bu Rere bisa saja. Ini semua demi kebahagiaan ibu dan Galih. Soal vendor, kami sudah alokasikan dana yang sangat besar. Kami pastikan acara ini akan menjadi pembicaraan sosialita selama setahun ke depan. Reva, yang sedang menyajikan teh, meletakkan cangkir Bu Rere dengan hati-hati. Ia menatap Bu Rere, lalu Galih dan Kirana. Wajahnya menampilkan ekspresi kepatuhan yang sempurna. Syukurlah kalau lancar. Mas, aku lega. Aku hanya ingin membantu, tapi selera Bu Rere memang terlalu tinggi untukku. Ucap Reva, sengaja merendahkan diri, membiarkan mereka terbang tinggi dalam kesombongan. Memang, kamu harus sadar diri, Reva, sambar Bu Rere, menyesap tehnya. Omong-omong, kamu bilang kamu hanya kenalan dengan Nyonya Liana, kan? Kenapa kamu tidak minta diskon? Kamu kan ibu rumah tangga, pasti tahu betapa mahalnya biaya hidup. Reva menggeleng lembut. Erliana itu sangat eksklusif. Bu, saya tidak enak hati jika harus meminta diskon. Mereka menjaga image dan profesionalitas mereka. Saya hanya beruntung bisa menghubungkan Mas Galih dan Kirana dengan mereka. Ini adalah langkah pertama Reva. Dengan terus menekankan nama Erliana dan profesionalismenya yang tak bisa ditembus, ia menanamkan keyakinan pada Bu Rere, Galih, dan Kirana bahwa Tekno Jaya adalah entitas yang sangat jauh dan tidak terjangkau, memperkuat identitas palsu Reva sebagai ibu rumah tangga biasa. 3 hari sebelum acara, Kirana dan Galih kembali mendiskusikan rencana ulang tahun di ruang tamu. Galih, aku khawatir. Nyonya Liana itu menuntut pembayaran 70% tunai di awal. Kita sudah pakai dana perusahaan untuk ini. Kalau sampai ada masalah di tengah jalan, bisa-bisa karirmu ikut hancur. Bisik Kirana, suaranya terdengar cemas. Tenang, Kirana. Aku sudah lihat kontraknya sekilas. Mereka hanya menjebak soal denda pembatalan di menit-menit terakhir. Selama kita tidak membatalkan, kita aman. Lagi pula, ini hanya event, bukan proyek besar. Jawab Galih, menenangkan. Ia benar-benar yakin telah mengabaikan hal-hal kecil yang tidak penting dalam kontrak. Bu Rere menyela dari sofa, tempat ia sedang memoles kukunya. Kalian ini ribut sekali. Jangan takut. Kalau terjadi apa-apa, ibu akan pastikan perusahaan Galih tidak bangkrut. Ayah Galih kan punya banyak saham di sana. Pokoknya, kalian harus pastikan kemewahan acaranya. Kirana, sudahkah kamu pesan band musik jazz yang kusebutkan? Sudah, Bu. Semuanya sudah siap. Hanya tinggal menunggu hari H, kami sangat bersemangat. Jawab Kirana dengan nada meyakinkan, menyembunyikan kecemasannya. Reva, yang sedang membawa sepiring buah, mendengar semuanya. Hatinya mencelos. Ternyata, Bu Rere memiliki kontrol finansial yang lebih besar daripada yang ia duga, dan Galih serta Kirana sangat mengandalkan hal itu. Ini menambah dimensi konflik yang menarik. Bukan hanya perselingkuhan,
tetapi juga ketergantungan finansial yang manipulatif. Reva mengambil kesempatan itu. Bu Rere, apakah perlu saya yang menjemput bandnya? Saya tidak sibuk hari itu. Bu Rere tertawa keras. Tawa yang menusuk telinga. Kamu, Reva, jangan bikin malu. Kamu itu tidak tahu jalanan di sana. Nanti malah salah alamat. Biar Galih dan Kirana saja yang urus. Kamu cukup siapkan camilan untuk tamu yang datang lebih awal. Betul. Reva, kamu santai saja di rumah. Kami yang akan mengurus detail lapangan. Timpal Galih, matanya seolah berkata, jangan mengganggu urusanku. Reva mengangguk patuh. Baiklah, Mas Galih. Aku akan tetap siapkan camilan dan venue-nya agar terlihat rapi dan bersih. Aku bantu yang aku bisa. Disinilah perangkap Reva diletakkan. Dengan membiarkan Kirana dan Galih mengurus detail yang penting, band, catering, rundown, ia mengambil alih satu hal yang paling krusial bagi Tekno Jaya dan paling diabaikan oleh Galih Kirana, perizinan dan persiapan teknis venue utama. 2 hari sebelum acara, Reva tiba di kantor Tekno Jaya sebagai Erliana. Ia memanggil Mira, asisten pribadinya. Mira, bagaimana dengan venue utama? Apakah tim Galih dan Kirana sudah mengurus semua surat perizinan dan pembayaran pajak keramaian? Tanya Reva. Mira membuka folder dengan raut wajah bingung. Nyonya Liana, tim mereka hanya mengirimkan daftar band, daftar menu, dan rencana dekorasi. Mereka sama sekali belum mengirimkan surat perizinan dari Pemkot dan konfirmasi asuransi keramaian. Saya sudah hubungi Kirana berkali-kali, tapi dia hanya menjawab, itu urusan teknis, pasti beres. Reva tersenyum dingin. Pasti beres? Dalam bisnis kita, kata-kata pasti beres adalah awal dari bencana. Baik, Mira, kita tidak perlu mengingatkan mereka lagi. Kita akan bermain sesuai aturan mereka, hanya beresko pada hal-hal penting yang mereka abaikan. Tapi, Nyonya, jika perizinan tidak ada, acara itu bisa dibubarkan oleh Satpol PP di tengah jalan. Mira tampak khawatir. Tepat sekali, Mira. Dan siapa yang akan menanggung malu? Bu Rere. Dan siapa yang akan dikenakan denda 5 kali lipat karena dianggap membatalkan kontrak secara sepihak akibat skandal atau masalah perizinan yang disengaja? Galih dan Kirana. Jawab Reva. Suaranya bagai es. Siapkan tim kita. Kita hanya akan memasang dekorasi sesuai kontrak. Tapi pastikan lampu sorot besar yang akan digunakan untuk video projection sudah terpasang. Itu yang paling penting. Malam harinya, Galih pulang dengan wajah bangga. Ponselnya tak berhenti berdering dari Kirana. Sayang, eventnya luar biasa. Semuanya sudah siap. Kirana bilang, dia sudah mengurus semuanya dengan sempurna. Ini pasti akan menjadi awal dari promosi jabatan dan kebebasan kita, kata Galih, memeluk Reva, pelukan yang terasa semakin palsu. Aku ikut senang mendengarnya. Mas, semoga lancar. Ya, Reva membalas pelukan itu dengan getir. Kebebasanmu, Mas, akan segera datang, tapi tidak seperti yang kau bayangkan. Oh, ya, kamu benar-benar tidak membantu apa-apa di venue, kan, Rev? Kamu hanya di rumah, ya? Galih bertanya, nada suaranya terdengar meremehkan. Aku hanya menyiapkan camilan, Mas, sesuai perintah Bu Rere. Dan memastikan kebersihan venue saat tim event datang. Aku bahkan bertemu beberapa kru Tekno Jaya di sana, tapi aku hanya diam. Aku tak ingin mengganggu profesionalisme mereka, jawab Reva, berbohong dengan sangat alami. Ia memang bertemu kru Tekno Jaya, tapi ia bertemu mereka sebagai CEO mereka. Galih lega. Bagus. Jangan sampai kamu merusak acara ini. Ibu sudah berpesan khusus. Jangan sampai Reva membuat malu keluarga. Aku tidak akan membuat malu, Mas. Justru, aku akan membuat acara ini menjadi sangat berkesan. Reva tersenyum, senyum yang mengirimkan getaran aneh di tulang punggung Galih. Meski Galih tak tahu mengapa.
Aku permalukan ibu mertua kejam bersama pelakor. Judul itu kini terasa sangat dekat. Reva tahu, platform sudah siap. Semua mata akan tertuju pada pesta mewah itu, dan Reva, yang dianggap sebagai pelayan di sudut ruangan, akan mengubah dirinya menjadi hakim agung yang menjatuhkan palu terakhir. 2 hari tersisa menuju puncak acara ulang tahun Bu Rere. Ketegangan di rumah itu terasa seperti kawat tipis yang siap putus. Galih dan Kirana semakin percaya diri setelah berhasil mengamankan kontrak event dengan Tekno Jaya, meyakini bahwa langkah mereka menuju kemewahan dan kebebasan sudah di depan mata. Pagi itu, Reva sengaja mengenakan pakaian yang lebih lusuh dari biasanya, sebuah penyamaran sempurna yang menjauhkan bayangan Erliana dari pikiran mereka. Ia sedang menyirami anggrek di teras saat Galih dan Kirana muncul, dengan wajah penuh kepanikan yang sengaja mereka tutupi dengan profesionalisme yang dibuat-buat. "Reva, kamu dengar tidak? Nyonya Liana dari Tekno Jaya, itu sungguh Ratu Es." Kirana membuka pembicaraan dengan nada tinggi. "Dia baru saja mengirimiku pesan urgent. Dia menuntut kita untuk mendapatkan bunga langka, anggrek hitam Kalimantan yang sedang langka di musim ini, untuk dekorasi tengah. Katanya, tanpa bunga itu, dekorasi dianggap tidak sempurna dan kami bisa dikenakan denda minor." Reva menoleh, mengangkat bahu dengan santai. "Anggrek hitam? Bukankah itu bunga yang sangat sulit dicari, Kirana? Di kota ini, rasanya hanya ada di satu tempat, dan itu pun harus dipesan jauh-jauh hari." "Makanya," Kirana menghentakkan kaki, "aku sudah telepon semua vendor, dan tidak ada yang mau membantu. Semua toko bunga menolak. Aku sudah bilang, ini urusan teknis yang remeh. Tapi Nyonya Liana itu bersikeras. Dia bilang, klien kami berhak mendapatkan kesempurnaan, dan Anda telah berjanji." Galih menambahkan, wajahnya terlihat tegang. "Aku sudah coba membujuk Nyonya Liana melalui email, tapi balasannya sangat singkat. Hanya, ikuti kontrak." Dia benar-benar tidak bisa dinegosiasi. "Reva, kamu kan bilang punya kenalan di dunia vendor. Tolong bantu kami. Sayang, ini demi kenaikan jabatanku." Reva menatap Galih. Mata suaminya memohon, tetapi permohonan itu tidak dilandasi cinta, melainkan rasa takut kehilangan peluang. Ini adalah momen krusial, di mana Reva bisa menguji seberapa jauh pengkhianatan mereka. "Mas Galih, Bu Rere sudah berpesan khusus, aku tidak boleh mengganggu urusan event kalian. Aku hanya boleh mengurus camilan dan kebersihan." Reva menyentuh daun anggrek di tangannya, seolah sedang mempertimbangkan takdir. "Tapi, baiklah, aku akan coba bantu. Tapi aku tidak janji. Ya, vendor bunga itu sangat unik dan menjaga integritas mereka." Kirana langsung menyergap. "Tentu, kamu hubungi saja kenalanmu. Ini demi reputasi kita di mata Bu Rere dan Nyonya Liana." Disinilah Reva mulai memanaskan konflik dan mengumpulkan bukti verbal yang paling keji. Reva segera pergi ke kamarnya. Ia tidak menghubungi vendor bunga, melainkan asistennya, Mira, melalui video call rahasia. Ia kembali bertransformasi, bukan secara penampilan, melainkan secara mental. Aura CEO kembali menyelimutinya, setajam pedang yang terhunus. "Mira, berikan tes yang mustahil itu pada Kirana dan Galih. Tekan mereka hingga mereka benar-benar panik," perintah Reva. "Dan satu lagi, Kirana baru saja menghubungi saya, sebagai Reva, istrinya, untuk meminta bantuan. Saya akan memberikan satu kesempatan. Atur agar saya bertemu dengan Kirana sore ini di kafe dekat kantor Tekno Jaya, tanpa sepengetahuan Galih. Saya ingin mendengar secara langsung seberapa rendah dia bisa merendah." Sore harinya, Reva, dengan pakaian kasual namun tetap berkelas, duduk menunggu di sebuah kafe. Ia membawa tas besar. Di dalamnya tersembunyi sebuah voice recorder dan dokumen yang sangat penting. Kirana datang, wajahnya kusut, jauh dari citra wanita berkelas yang ia tampilkan di depan Bu Rere. "Reva, terima kasih kamu mau datang. Aku tahu,
Kamu pasti bisa bantu. Kamu kan istri Galih. Kita tidak bisa membiarkan acara Bu Rere berantakan, ujar Kirana, mencoba bersikap ramah, namun matanya memancarkan rasa bersalah yang terpaksa. Tentu, Kirana. Aku datang untuk membantu Mas Galih, suamiku. Reva menatap lurus ke mata Kirana. Anggrek hitam itu, aku tahu tempatnya. Vendor itu sangat dekat denganku. Mereka akan memberikannya padamu. Tapi ada harga yang harus kamu bayar. Bukan uang. Kirana terkejut. Apa? Apapun. Katakan saja. Apakah aku harus memberimu kompensasi agar kamu mau diam soal hubunganku dengan Galih? Aku bisa belikan kamu emas. Reva. Reva menggeleng pelan. Senyum ironis melengkung di bibirnya. Emas tidak bisa membeli harga diriku. Kirana. Aku hanya ingin kamu jujur. Katakan padaku, mengapa kamu merusak rumah tanggaku? Mengapa kamu bekerja sama dengan Bu Rere untuk menghancurkanku? Tuntut Reva. Suaranya pelan namun menusuk seperti 1000 jarum. Kirana menghela napas, melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu, ia meledak, menumpahkan segala kejujuran yang busuk. Baiklah, Reva, kamu mau jujur? Dengar ini baik-baik. Aku mengurus Galih karena dia adalah jembatan emas menuju kemewahan. Galih itu polos, mudah dikendalikan. Dan Bu Rere? Dia adalah ratu drama yang materialistis. Kami bekerja sama. Aku memberinya uang. Dia mendesak Galih menceraikanmu. Semua ini adalah investasi. Kirana berbisik dengan nada penuh kemenangan. Kamu hanya wanita rumahan yang bodoh, yang terlalu mencintai Galih. Kamu tidak punya apa-apa. Hidupmu hambar. Galih pantas mendapatkan yang lebih baik dariku, yang bisa mendongkrak karirnya. Dada Reva bergemuruh. Kemarahan Reva bagaikan gunung es yang retak di bawah tekanan, namun ia tetap mempertahankan topeng ketenangannya. Ia tahu, setiap kata Kirana adalah berlian berharga untuk video proyektion nanti. Lalu, bagaimana dengan anggrek hitam itu? Tanya Reva, kembali ke topik semula. Suaranya menenangkan, seolah dia tidak peduli dengan pengakuan keji itu. Kirana tersentak. Oh, iya, anggrek itu. Jadi, bagaimana? Kamu mau membantuku, kan? Tentu. Aku akan memberimu alamat dan nomor kontak vendor itu. Tapi, ada satu lagi syarat. Reva mengeluarkan amplop tebal dari tasnya. Ini adalah dokumen yang harus kamu berikan kepada vendor itu saat mengambil bunga. Ini adalah surat perjanjian tertulis, bahwa kamu, Kirana, akan menjamin penuh segala kerugian yang diakibatkan jika bunga itu terlambat atau rusak. Vendor ini sangat ketat. Mereka tidak percaya hanya dengan ucapan. Isi amplop itu sebenarnya adalah surat pernyataan kesanggupan menanggung kerugian finansial total acara, yang Kirana abaikan lagi-lagi karena panik dan hanya terfokus pada masalah anggrek hitam. Hanya surat jaminan? Tentu. Itu mudah. Berikan padaku. Kirana mengambil amplop itu dengan cepat. Tidak repot-repot membaca isinya. Terima kasih, Reva. Aku janji, setelah semua ini beres, aku akan pastikan kamu dan Galih bercerai dengan baik-baik. Reva tersenyum. Senyum yang kali ini benar-benar dingin. Tentu, Kirana. Aku juga akan pastikan kamu dan Mas Galih mendapatkan akhir yang pantas. Reva pulang ke rumah. Ia segera mengirimkan rekaman percakapan dengan Kirana kepada Mira, memberinya kode keras. Semua file bukti sudah lengkap. Eksekute. Malam harinya, Galih pulang. Wajahnya terlihat lega. Reva, kamu luar biasa. Kirana bilang anggrek hitam itu sudah didapatkan. Kamu benar-benar pahlawan. Aku akan segera promosi. Sayang, aku berutang banyak padamu. Galih memeluk Reva erat. Pelukan Galih kini terasa seperti jerat tali tambang yang semakin mengencang. Reva melepaskan pelukan itu, menatap Galih. Matanya adalah cermin kejujuran yang ia tutup selama ini. Mas Galih, aku tidak mengharapkan utang budi.
Aku hanya ingin kamu dan Bu Rere bahagia dengan pilihanmu. Aku sudah lakukan semua tugasku sebagai istri. Sekarang, aku hanya akan menyiapkan camilan terakhir dan menyaksikan kebahagiaan itu, kata Reva, nadanya bergetar karena emosi yang ia tahan. Galih tak menyadari bahwa camilan terakhir yang dimaksud Reva adalah aksi panggung pembalasan yang akan memporak-porandakan seluruh hidupnya. Malam itu, hening menyelimuti kamar Galih dan Reva, yang terasa semakin dingin dan asing. Hanya tersisa 1 hari sebelum acara ulang tahun Bu Rere, dan juga 1 hari sebelum hari pembalasan yang telah Reva persiapkan dengan sangat matang. Galih tampak sangat lelah, namun matanya memancarkan kegembiraan yang tak wajar. Keberhasilan Kirana mendapatkan anggrek hitam telah membuat ego Galih melambung tinggi, meyakini bahwa ia telah berhasil menaklukkan Tekno Jaya, dan selangkah lagi akan meraih posisi puncak di kantornya. Galih berbaring di tempat tidur, sementara Reva, mengenakan piyama polosnya, duduk di meja rias, berpura-pura menyisir rambut. Ia memantau pergerakan Galih melalui pantulan cermin, hatinya memegang teguh pada rencana dan bukti yang sudah ia kumpulkan. Reva, aku tidak tahu harus bilang apa. Terima kasih sudah membantu Kirana soal bunga sialan itu, ujar Galih, suaranya sedikit serak karena kelelahan. Aku benar-benar cemas. Nyonya Liana itu memang tidak main-main. Kalau sampai dekorasi tidak sempurna, denda minornya bisa lumayan. Syukurlah kalau sudah beres, Mas, jawab Reva datar, tanpa menoleh. Aku hanya berusaha menunaikan kewajibanku sebagai istri. Aku ingin suamiku sukses. Galih tertawa kecil. Ya, kamu memang istri yang baik. Tapi, jujur saja, Reva, kamu memang ditakdirkan untuk menjadi jangkar yang tenang di rumah, bukan layar yang berlayar di lautan bisnis. Lihat saja, betapa paniknya Kirana saat harus berhadapan dengan masalah event kecil ini. Tapi di saat yang sama, dia yang berani menghadapinya. Kata-kata Galih, meski terdengar seperti pujian bagi kesabaran Reva di rumah, sebenarnya adalah penegasan kembali betapa rendahnya ia menilai potensi istrinya. Reva tersenyum masam dalam hati. Tepat, Mas Galih. Anggap saja aku jangkar. Tapi jangkar ini akan segera menarik kapalmu ke dasar laut. Istirahat, Mas. Besok adalah hari besar Bu Rere, ucap Reva. Lalu ia mematikan lampu kamar, kecuali lampu kecil di meja samping. Reva berbaring di samping Galih, namun jarak di antara mereka terasa membentang sejauh samudra. Ia pura-pura tidur, mengatur napasnya. Ketegangan memenuhi udara, tebal seperti kabut malam. Pukul 1.30 dini hari. Galih bangkit perlahan dari tempat tidur. Ia meraih ponselnya dan berjalan keluar kamar menuju balkon, mengira Reva sudah terlelap. Reva membuka matanya. Ia bergerak cepat, mengambil earphone kecil nirkabel dan menyalakannya, menghubungkan ke ponsel cadangan yang ia tinggalkan di bawah bantalnya. Ponsel itu sudah diatur untuk merekam suara di kamar dan sekitarnya, sebuah kebiasaan yang Reva lakukan sejak lama. Dari balkon, suara Galih terdengar berbisik, namun jelas melalui earphone di telinga Reva. Halo, sayang? Kamu sudah tidur? Maaf mengganggu, aku hanya ingin memastikan. Suara Galih terdengar mesra, sebuah nada yang sudah lama tidak Reva dengar. Itu Kirana, batin Reva, memejamkan mata, membiarkan sakit hati itu hanya menjadi bahan bakar untuk amarah yang dingin. Aku makin tertekan di rumah. Sayang, Reva itu hampa. Dia tidak ada gairah, tidak ada ambisi, hanya mengurus rumah dan bunga. Aku harus pura-pura mencintainya di depan Ibu Rere, padahal hatiku sudah mati rasa. Bisik Galih. Pengakuan itu menusuk. Namun Reva sudah siap. Ia mendengarkan, membiarkan pengkhianatan itu terukir sebagai bukti yang tak terbantahkan. Aku janji, setelah event ini selesai, dan setelah aku mendapatkan promosi dari proyek Tekno Jaya, aku akan segera menceraikannya. Aku sudah menandatangani surat-suratnya. Ibu Rere bilang, dia sudah menyiapkan pengacara terbaik untukku. Kamu jangan khawatir. Sayang, kita akan hidup bahagia. Aku akan belikan kamu mobil sport yang kamu mau,
dan kita akan tinggal di rumah baru yang jauh dari rumah ini. Galih melanjutkan, suaranya penuh janji palsu dan keserakahan. Reva menahan napas. Dadanya sesak. Bukan karena cinta yang hilang, melainkan karena kecewa yang mengakar. Galih tidak hanya mengkhianati pernikahan mereka, ia juga meremehkan pengorbanan dan cinta tulus Reva di awal pernikahan. Ia melihat Reva hanya sebagai sekat yang menghalangi jalan menuju Kirana dan kekayaan. Surat-surat itu, Mas Galih, kamu sudah menandatangani surat cerai dan surat pengunduran dirimu sendiri, tanpa kamu tahu. Dan sekarang, kamu berencana menceraikanku dengan pengacara Bu Rere? Reva tersenyum miris. Sayang, jangan khawatir soal Reva. Dia itu penurut. Dia tidak akan melawan. Dia tidak akan mampu. Dia tidak punya koneksi. Dan keluarganya miskin. Perceraian ini akan berjalan sangat mulus. Dalam beberapa bulan, kita akan jadi keluarga bahagia. Suara Galih di balkon semakin riang, seolah kematian hati Reva adalah prelude bagi hidup barunya. Reva bangkit perlahan dari tempat tidur. Ia berjalan menuju balkon, berhenti tepat di ambang pintu geser, di mana Galih tidak melihatnya, namun masih bisa mendengar desah nafasnya. Aku mencintaimu, Kirana. Aku akan segera bebas dari bayangan wanita rumahan ini. Tunggu aku, tutup Galih. Sebelum ia menutup teleponnya, Galih berbalik dan terkejut melihat Reva berdiri di sana, disinari rembulan malam. Wajah Reva pucat, tapi matanya menyala. Mas Galih, Reva memanggilnya, suaranya pelan dan bergetar. Kamu benar, aku memang hampa, tidak punya ambisi. Tapi, satu hal yang kamu salah, Mas, aku tidak akan melawan. Aku tidak akan mempermudah jalanmu, Mas Galih. Aku hanya akan membuat hidupmu sangat berkesan. Galih menelan ludah. Reva, kenapa kamu di sini? Kamu mendengarkan setiap kata, Mas. Setiap pengakuan tentang kehampaanku, tentang kemiskinan keluargaku, dan tentang rencana perceraian yang mulus. Terima kasih atas kejujuranmu, Mas. Aku akan memastikan kamu dan Bu Rere mendapatkan kemulusan itu. Reva mundur perlahan. Galih panik. Ia mendekati Reva. Sayang, tunggu. Aku hanya bercanda. Aku sedang depresi. Kirana itu hanya pelarian. Aku mencintaimu, Reva. Galih berusaha meraih tangan Reva, namun Reva menepisnya. Jangan sentuh aku, Mas. Cinta tidak berbisik di telepon pada pukul 2 pagi, dan cinta tidak merencanakan kejatuhan pasangannya demi uang dan kenaikan jabatan. Sekarang, istirahatlah. Besok, semua akan terungkap. Reva berbalik dan berjalan menuju sofa, memilih tidur di sana. Galih berdiri mematung. Ia merasa Reva telah berubah. Senyuman Reva yang penuh kepatuhan telah lenyap, digantikan oleh aura misterius yang membuat Galih merinding. Ia tidak tahu, malam itu, pengakuannya di balik pintu telah menjadi amunisi terakhir yang Reva butuhkan untuk babak akhir. Reva tidak hanya mendengar pengkhianatan Galih, ia juga merekamnya sebagai bagian dari video projection yang akan menjadi klimaks di hari H. Pagi hari terakhir sebelum acara, Reva bangun sebelum subuh. Ia tidak menyiapkan sarapan, melainkan duduk di depan laptopnya, mengirimkan final instruktion pada Mira, asistennya di Tekno Jaya. Ia mengirimkan 3 file yang sangat rahasia. Rekaman suara pengakuan Galih di balkon, rekaman video percakapan Kirana di kafe, final draft dari video projection yang akan diputar di tengah acara, menggabungkan semua bukti. Mira, ingat, semua harus berjalan sesuai rundown yang sudah disiapkan. Jangan sampai ada kesalahan teknis sedikit pun. Pastikan Galih dan Bu Rere ada di tengah panggung saat video diputar. Tulis Reva. Ia kemudian berjalan ke dapur, mengambil pisau kecil, dan memotong buah-buahan. Ia memang menyiapkan camilan, tetapi camilan itu adalah simbol perpisahan yang terakhir ia siapkan sebagai Reva, si wanita rumahan. 1 hari lagi, Mas Galih. 1 hari lagi, aku akan memberimu kebebasan,
dan aku akan mendapatkan kebebasanku sendiri. Reva menatap cincin di jarinya. Cincin itu terasa dingin. Udara pagi terasa berat, membawa aroma tebal antara antisipasi dan ketakutan. Hari ini adalah H1 menuju acara ulang tahun Bu Rere, sekaligus hari di mana Reva harus menyelesaikan pertunjukan terakhirnya sebagai istri yang patuh, sebelum tirai pembalasan dibuka. Galih dan Kirana berada dalam kondisi euforia sekaligus kepanikan ringan. Mereka lega karena anggrek hitam sudah didapatkan, namun ada puluhan detail teknis event yang menanti. Pukul 10 pagi, mereka berdua sudah berada di venue, sebuah ballroom mewah yang disewa dengan biaya fantastis, sepenuhnya diurus oleh tim Tekno Jaya. Di rumah, Bu Rere sedang sibuk mencoba gaun dan perhiasan, sementara Reva, dengan pakaian rumahannya, sibuk di dapur, menyiapkan catering ringan untuk kru yang akan mengurus dekorasi tambahan. Ponsel Kirana berdering keras. Itu adalah panggilan dari Tekno Jaya, yang notabene dioperasikan langsung oleh Mira, asisten kepercayaan Reva. Halo, dengan Tekno Jaya. Di sini, Nyonya Kirana. Kami ingin mengonfirmasi ulang. Tim dekorasi kami akan mulai memasang instalasi besar. Namun kami butuh kepastian. Kapan furnitur vintage yang Anda pesan dari vendor lain akan tiba? Jadwal kami padat, dan jika terjadi keterlambatan furnitur, penataan dekorasi akan mundur total. Suara Mira terdengar profesional dan dingin. Kirana panik. Astaga, furnitur? Aku lupa mengonfirmasi pengiriman dari Antik Jaya. Mereka bilang akan mengirimkannya sore ini. Aku sedang sibuk memilih pita. Itu kan hanya furnitur kecil. Apa pengaruhnya? Sangat berpengaruh, Nyonya, balas Mira, mengikuti instruksi Reva untuk tidak memberi ampun. Jadwal pemasangan karpet mewah dan lampu gantung harus disinkronkan dengan penempatan furnitur utama. Jika Anda terlambat, kami tidak bisa menjamin kesempurnaan dekorasi. Sesuai kontrak, jika ada keterlambatan dari klien yang menghambat kinerja kami, ada denda yang berlaku. Kirana gemetar. Matanya melotot. Ia segera mematikan telepon dan berbalik ke Galih. Galih, aku lupa konfirmasi furnitur dari Antik Jaya. Nyonya Liana itu benar-benar monster profesional. Dia menuntut kesempurnaan hingga ke hal-hal remeh. Astaga, Kirana, cepat hubungi mereka. Jangan sampai Nyonya Liana itu mencari gara-gara. Kita sudah susah payah dapat anggrek hitam itu. Jangan sampai hancur hanya karena kursi kuno. Desak Galih. Suaranya naik 1 oktav. Galih segera menelepon Antik Jaya. Tetapi vendor itu menolak mengirim barang di hari itu karena Galih belum melunasi uang muka. Ini semua gara-gara kamu terlalu sibuk pamer ke Bu Rere sampai lupa detail penting. Bentak Galih pada Kirana. Kenapa kamu menyalahkanku? Kamu juga suamiku. Kenapa kamu tidak membantuku? Kamu tahu ini demi promosi jabatanmu, balas Kirana. Pertengkaran mereka memanas di venue yang sepi. Galih, dalam kepanikan ekstrim, ingat pada jaring pengaman satu-satunya, Reva. Ia segera menelepon Reva di rumah. Reva, kamu angkat teleponnya. Angkat. Galih bergumam pada dirinya sendiri. Frustrasi. Reva, yang sedang mengatur timer pada oven camilan, mengangkat telepon itu. Ya, Mas Galih, ada apa? Suaramu panik sekali. Reva berbicara dengan nada tenang yang menusuk. Reva, tolong aku. Furnitur dari Antik Jaya bermasalah. Vendor itu tidak mau mengirim sebelum lunas. Sementara uang perusahaan sudah kami pakai untuk membayar down payment Tekno Jaya. Galih bicara cepat. Nadanya panik dan menuntut. Kamu di rumah saja, kan? Kamu pasti bisa membantu. Tolong, hubungi vendor furnitur itu. Kamu kan ibu rumah tangga. Pasti tahu cara bernegosiasi dengan vendor-vendor kecil seperti itu. Reva mendengarkan keangkuhan Galih yang terselubung dalam kepanikan. Ia hanya dianggap mampu bernegosiasi dengan vendor kecil, seolah statusnya sebagai CEO Tekno Jaya
pun tidak akan pernah terlintas di pikiran Galih. Mas Galih, aku sudah bilang, aku hanya mengurus camilan dan menjaga kebersihan. Bu Rere melarangku mengurus hal-hal penting. Maaf, Mas, jawab Reva, dingin dan tegas. Istri macam apa kamu, Reva? Membantu suamimu sendiri tidak mau. Kamu tahu ini penting untuk masa depanku. Paling kamu juga cuma di rumah menonton drama Korea dan menganggur. Kenapa kamu tidak mau membantuku? Bentak Galih. Kemarahannya meledak. Aku tidak menonton drama, Mas Galih. Aku sedang menciptakan dramaku sendiri, batin Reva. Namun yang ia katakan adalah, maaf, Mas. Aku tidak mau melanggar kontrak Bu Rere. Semoga kamu bisa menyelesaikan masalah furnitur itu. Aku harus menutup telepon. Aku sedang sibuk di dapur. Reva menutup telepon itu. Tepat setelah ia meletakkan ponsel, ponsel rahasia di celemeknya bergetar. Sebuah pesan dari Mira. Nyonya Liana, Antik Jaya, sudah kami instruksikan untuk menolak pengiriman hingga Galih panik. Kontrak event dijamin akan mundur total. Reva tersenyum puas. Tiba-tiba, jantung Reva berdesir. Ponsel pribadinya berdering. Kali ini panggilan masuk dari nomor yang ia kenal baik. Ibunda. Ibunya, yang ia rahasiakan identitasnya sebagai pemilik perusahaan tempat Galih bekerja dan selama ini ia cover sebagai pengasuh yang sakit, benar-benar masuk rumah sakit. Reva. Ibu. Ibu masuk rumah sakit. Pendarahan lambung, suara paruh baya dari seberang terdengar lemah. Wajah Reva berubah total. Seketika, topeng CEO dan strateginya runtuh. Keluarganya adalah satu-satunya kelemahan Reva. Ibu, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku segera ke sana. Reva panik, air mata yang selama ini ia tahan, kini mendesak keluar. Ia segera meraih kunci mobil dan tasnya, melupakan semua tentang event Bu Rere. Reva mengirimkan pesan singkat kepada Mira. Mira, ibu sakit kritis. Aku harus pergi. Lanjutkan rencana sesuai rundown B. Jangan biarkan Galih tahu aku pergi. Jaga venue dan video projection tetap aman. Reva tiba di rumah sakit. Hatinya hancur melihat ibunya terbaring lemah. Ibunya, wanita yang ia lindungi, yang memberikan warisan bisnis besar padanya, dan yang diam-diam Reva kagumi kekuatannya, kini tak berdaya. Reva, kamu di sini? Galih. Galih tahu kamu kesini, bisik ibunya lemah. Tidak, Bu. Galih mengira aku di rumah mengurus camilan. Jangan khawatirkan aku. Aku akan urus semua di sini. Ibu harus sembuh. Ibu harus lihat bagaimana aku mempermalukan mereka semua di depan umum, jawab Reva, menggenggam erat tangan ibunya. Reva terpaksa menunda babak eksekusi. Ia tidak bisa tampil sebagai Liana yang dingin jika hatinya sedang tersayat. Ia akan membiarkan Galih dan Kirana menikmati satu malam terakhir dalam ilusi kesuksesan, sebelum mereka terjatuh di puncak pesta. Malam itu, Galih pulang. Ia tampak sangat marah. Namun ia berhasil menyelesaikan masalah furnitur dengan membayar tunai. Reva, kamu kemana saja? Aku meneleponmu berkali-kali. Kamu tidak mengangkat teleponku. Kamu tahu aku hampir gila di venue karena masalah furnitur. Galih berteriak. Amarahnya meluap. Reva, yang baru kembali dari rumah sakit dengan mata sembab, menatap Galih. Ia tak punya tenaga lagi untuk berdebat. Ia hanya merasa lelah. Maaf, Mas. Aku sedang membantu kenalanku. Aku juga punya kehidupan pribadi, Mas, jawab Reva lirih. Tidak ingin mengkhianati rahasia ibunya. Kehidupan pribadi apa? Kamu itu istriku. Kamu harusnya ada untukku. Kamu benar-benar membosankan dan tidak berguna. Reva, aku menyesal menikahimu. Galih menatap Reva dengan pandangan jijik. Pokoknya, besok jangan buat masalah. Pakai gaun yang paling tidak mencolok. Kamu harus berjanji padaku. Reva tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Air matanya menetes.
Bukan karena kata-kata Galih menyakitkan, melainkan karena kesedihan terhadap ibunya dan kemarahan terhadap Galih yang begitu buta terhadap penderitaannya. Aku berjanji, Mas Galih, aku akan membuat kejutan yang tidak akan kamu lupakan. Kejutan yang akan membuatmu, Bu Rere, dan Kirana syok saat tahu aku bos. Janji Reva dalam hati. Malam itu, Reva tidur di sofa lagi, memegang ponsel cadangannya. Di layar, rundown video projection untuk besok sudah tertera. Ia tahu, tidak ada jalan mundur. Panggung sudah disiapkan. Bom waktu sudah berdetak. Malam itu, ballroom bintang samudra berkilauan bagai lautan intan yang ditaburi cahaya. Dekorasi mewah dari Tekno Jaya memancarkan kemegahan yang sungguh luar biasa. Anggrek hitam Kalimantan yang sulit didapatkan menghiasi setiap sudut, menjadi bukti nyata kesempurnaan event organizer yang dipimpin oleh Erliana. Aroma bunga mahal bercampur dengan parfum ratusan tamu terhormat yang memenuhi ruangan. Bu Rere bersinar di tengah aula. Ia mengenakan gaun rancangan desainer terbaru, dihiasi perhiasan yang berkilauan seolah menyerap seluruh cahaya lampu. Ia dikelilingi oleh teman-teman sosialitanya, menyombongkan betapa beruntungnya ia memiliki Galih, dan sebentar lagi, menantu secantik Kirana. Galih berdiri tegap di samping ibunya, mengenakan jas yang membuatnya terlihat gagah. Ia merasakan kemenangan di udara. Proyeknya dengan Tekno Jaya sudah pasti aman. Kirana sudah di sampingnya, dan sebentar lagi, ia akan menceraikan Reva yang dianggapnya bayangan tak berwarna di hidupnya. Galih, kamu harus sering-sering mendampingi Kirana. Dia yang membuat event ini terlihat sempurna. Sungguh, dia menantu yang ibu impikan, bisik Bu Rere, menyentuh tangan Kirana dengan mesra. Kirana tersenyum puas, melirik sinis ke arah pintu masuk. Tentu, Bu. Aku senang bisa mewujudkan pesta impian ibu. Semuanya lancar, berkat kerja keras kita. Jangan lupa, Galih, segera urus perceraianmu. Reva pasti akan datang, dan aku tidak ingin dia merusak suasana hati ibu. Tambah Bu Rere, suaranya dipenuhi arogansi. Tepat pukul 19.30, pintu utama ballroom terbuka. Semua mata tertuju ke sana. Masuklah Reva. Ia datang tidak dengan gaun pesta yang mewah, melainkan gaun terusan sederhana berwarna krem yang Galih cemooh. Ia terlihat sangat biasa, kontras sekali dengan kemegahan sekelilingnya. Rambutnya diikat ekor kuda longgar, tanpa perhiasan mencolok, kecuali cincin kawin yang masih melingkar di jarinya. Ia berjalan pelan ke sudut ruangan, tampak seperti sehelai daun kering di tengah hutan hujan tropis. Ia menyalami beberapa tamu yang ia kenal. Mereka adalah rekan-rekan bisnis penting yang Galih dan Bu Rere tidak sadari hubungannya dengan Reva, dan segera menuju tempat yang telah ia siapkan. Sebuah meja kecil yang sengaja diletakkan di dekat area teknis sound system. Galih melihat kedatangan Reva dan segera menghampirinya. Wajahnya berubah masam. Reva, kenapa kamu datang terlambat? Dan kenapa kamu pakai gaun itu? Aku sudah bilang, jangan membuatku malu di depan rekan-rekan bisnis. Desis Galih, suaranya tertahan, penuh amarah yang dipendam. Reva menatapnya. Matanya terlihat sedikit sembab, sisa kelelahan menjaga ibunya semalam. Maaf, Mas. Tadi aku sibuk menyiapkan camilan tambahan untukmu, dan aku juga harus memastikan baju yang kupakai tidak mencolok, sesuai permintaanmu. Sudahlah. Sekarang kamu diam di sudut itu. Jangan mendekati ibu dan Kirana. Anggap saja kamu pelayan pribadi yang ditugaskan untuk menjaga tas ibu. Galih berbisik tajam, lalu bergegas kembali ke sisi Bu Rere dan Kirana. Lihat, Bu, anak itu benar-benar tidak tahu diri. Bu Rere mencibir keras, terdengar hingga beberapa meja di dekatnya. Kirana, kamu sungguh berkelas. Tidak seperti si Reva itu. Dia itu bayangan hitam di keluarga kita. Reva mendengarkan cemoohan itu. Hatinya tidak lagi sakit, melainkan dipenuhi ketenangan yang mematikan. Ia mengeluarkan ponsel cadangannya, mengirimkan satu pesan kepada Mira. Instruksi final, pukul 20 tepat. Play video A.
Ia mengambil segelas air putih, meneguknya perlahan. Di sudut matanya, ia melihat Mira, asistennya, yang menyamar sebagai teknisi sound system, mengangguk dari kejauhan. Pukul 20. Waktu yang dijanjikan Reva telah tiba. Bu Rere naik ke panggung dengan anggun, didampingi Galih dan Kirana. Cahaya lampu sorot terfokus pada mereka. Bu Rere mengambil mikrofon. Wajahnya bersinar oleh kebahagiaan dan kebanggaan. Selamat malam, para tamu undangan yang terhormat. Terima kasih sudah hadir di pesta ulang tahun saya yang ke-60. Malam ini adalah bukti nyata keberkahan dan kemakmuran yang saya miliki, ujar Bu Rere, suaranya lantang dan sombong. Ia kemudian memuji Kirana habis-habisan. Dan saya berterima kasih khusus kepada Kirana, calon menantu saya yang luar biasa. Dia telah mewujudkan pesta mewah ini. Dia adalah wanita yang cerdas, ambisius, dan memiliki selera kelas atas. Dia pantas mendampingi putra saya, Galih. Tepuk tangan meriah membahana. Bu Rere tersenyum, mengedipkan mata pada Kirana. Ia melirik Reva di sudut ruangan, seolah berkata, "Lihat, Reva, kamu tidak ada apa-apanya." Galih memeluk Kirana dengan bangga. "Terima kasih, sayang. Kamu memang yang terbaik." Tepat saat Bu Rere akan memotong kue 6 tingkat yang dihiasi anggrek hitam, kejadian tak terduga terjadi. Lampu utama ballroom tiba-tiba meredup, seolah ditarik oleh tangan gaib. Hanya lampu sorot di tengah panggung yang masih menyala. Musik dansa yang riang tiba-tiba digantikan oleh alunan musik instrumen dramatis yang mengiris hati. Para tamu mulai berbisik, bingung. Bu Rere terkejut. Ekspresi wajahnya berubah tegang. "Ada apa ini? Galih, Kirana, kenapa lampunya mati?" bisik Bu Rere panik. "Maaf, Bu, mungkin gangguan teknis. Aku akan segera menghubungi Nyonya Liana." Galih panik. Ia mengeluarkan ponselnya. Di belakang panggung, Reva menyaksikan semua itu. Tangannya memegang tombol yang mengendalikan sistem proyeksi. Mira memberi kode. Semua sudah siap. Tiba-tiba, sebuah video besar muncul di layar proyeksi raksasa di belakang panggung. Layar itu sangat besar, sehingga setiap orang di ruangan, termasuk Galih, Bu Rere, dan Kirana, bisa melihatnya dengan jelas. Awalnya, video itu menampilkan adegan normal. Bu Rere sedang duduk di sofa ruang tamu. Lalu, terdengar suara Bu Rere yang sedang berdiskusi dengan seseorang, dan yang mengejutkan, itu adalah suara Kirana. Video itu mulai memutar rekaman audio sebelumnya. "Bu Rere, suara terekam cepat ceraikan Reva. Nak Galih, Kirana sudah menjanjikan rumah baru dan mobil mewah. Pokoknya, kamu harus lebih tegas. Ibu capek melihat Reva yang hanya membawa sial." "Kirana, suara terekam tentu, Bu Rere. Aku sudah siapkan uang mukanya. Aku sudah anggap ini sebagai investasi. Kita harus singkirkan si wanita rumahan itu secepatnya." Aula menjadi hening total. Bisikan-bisikan segera berubah menjadi gemuruh kaget. Mata para tamu membesar, menatap Bu Rere yang berdiri mematung di panggung. Bu Rere pucat, tubuhnya mulai gemetar. Ia mencoba memadamkan mikrofon yang masih menyala di tangannya, tapi sudah terlambat. Galih, di sampingnya, benar-benar syok. Ia menatap ibunya, lalu Kirana, dengan tatapan tidak percaya. Matanya mencari-cari Reva di sudut ruangan. Video itu berganti. Kini muncul klip, rekaman suara Galih yang sedang menelepon Kirana dari balkon, berjanji untuk menceraikan istrinya. "Galih, suara terekam sayang. Aku makin tertekan di rumah. Reva itu hampa. Aku janji, setelah kontrak Tekno Jaya ini selesai, aku akan segera menceraikannya. Kita akan hidup bahagia. Ya, dalam beberapa bulan, kita akan jadi keluarga bahagia." Boom! Suara pengkhianatan Galih meledak di seluruh ruangan. Galih merasakan bumi di bawah kakinya berguncang. Ia terjebak. Bu Rere terjatuh ke lantai. Kirana, di sampingnya,
menutup mulut dengan tangan, matanya dipenuhi ketakutan. Mereka tidak hanya dipermalukan, tetapi semua kebusukan, keserakahan, dan konspirasi finansial mereka kini menjadi tontonan umum. Di tengah kekacauan itu, Reva berjalan dari sudut ruangan menuju panggung. Langkahnya tenang, anggun, namun penuh otoritas. Ia adalah pedang keadilan yang bergerak pelan. Galih, dengan wajah yang kini memerah dan dipenuhi keringat dingin, menunjuk Reva yang mendekat. "Reva, apa yang kamu lakukan? Kamu yang melakukan ini. Aku akan membunuhmu," teriak Galih, mencoba meraih Reva. Namun, sebelum Galih menyentuhnya, dua security profesional dari Tekno Jaya, yang menyamar sebagai pelayan, segera menahan Galih. Reva mengabaikan Galih, ia mengambil mikrofon yang dipegang Bu Rere. "Selamat malam, para tamu terhormat." Suara Reva terdengar dingin, tegas, dan berwibawa, jauh berbeda dari nada lembut si wanita rumahan. "Saya rasa, tontonan ini belum berakhir. Justru, ini baru babak kedua." Seluruh ballroom membeku dalam keheningan yang mencekam. Ribuan pasang mata kini tertuju pada Reva yang berdiri tenang di atas panggung, menggenggam mikrofon yang tadinya dipegang Bu Rere. Gaun krem sederhananya seolah berubah menjadi jubah keagungan seorang ratu, sementara Galih, Kirana, dan Bu Rere tampak seperti patung lilin yang baru saja tersambar petir. Galih masih memberontak dalam cengkraman ketat dua security berbadan besar. "Lepaskan aku. Reva, kamu dengar aku. Aku akan menghancurkanmu. Ini fitnah. Aku akan memenjarakanmu," teriak Galih. Suaranya pecah oleh kemarahan dan rasa malu yang tak tertahankan. Bu Rere yang terduduk di lantai, kini mencoba merangkak. Wajahnya yang tebal make up tampak mengerikan karena bercampur dengan air mata panik. "Reva, anak tidak tahu diri. Kamu berani mempermalukan aku. Kamu pikir kamu siapa?" Reva menatap mereka, pandangannya dingin dan berjarak, seolah ia sedang mengamati tiga serangga yang terjebak dalam jaring laba-laba. Ia mengangkat tangannya, meminta ketenangan. "Tentu, Tuan Galih." Suara Reva, yang diperkuat sound system, bergema lembut namun penuh otoritas yang tak terbantahkan. "Silakan saja. Tapi sebelum Anda menghubungi pengacara, saya rasa Anda harus tahu siapa lawan Anda yang sebenarnya." Reva melepaskan cincin kawinnya. Ia meletakkannya di atas podium, di sebelah kue ulang tahun yang belum terpotong. Cincin itu berkilau seolah memproklamasikan akhir dari sebuah janji suci. Ia menghela napas, lalu pandangannya menyapu seluruh ruangan. "Selamat malam, para tamu terhormat. Saya adalah Reva." Reva berhenti sejenak, mengambil jeda dramatis yang membuat jantung semua orang, termasuk Galih dan Bu Rere, berpacu kencang. "Dan saya adalah Erliana, CEO dari Tekno Jaya." Ledakan sunyi melanda aula. Bu Rere dan Galih yang tadinya sibuk merangkak dan berteriak, kini benar-benar terdiam. Syok besar menghantam mereka. Nama, Erliana, yang selama ini mereka takuti, hormati, dan sanjung-sanjung karena dianggap sebagai penentu nasib kontrak Galih, ternyata adalah wanita yang selama ini mereka rendahkan sebagai wanita rumahan yang hampa. Galih menatap Reva, matanya membelalak tak percaya. "Reva, tidak mungkin, kamu Nyonya Liana." Kirana, berdiri di samping Bu Rere, merasakan kakinya lemas. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi hijau. Ia menatap Reva, seolah melihat hantu yang mengenakan blazer elegan. Reva menyunggingkan senyum kemenangan, senyum yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Ya, Mas Galih. Saya Erliana. Saya pemilik mayoritas saham di Tekno Jaya, dan kebetulan, perusahaan ini adalah klien terbesar dari perusahaan supply chain tempat Mas Galih bekerja. Saya yang menentukan promosi Anda, Mas. Bukan Kirana, dan bukan pula koneksi Bu Rere." Bu Rere tersentak. Ia berhasil berdiri. "Bohong. Kamu pasti bohong. Kalau kamu CEO, kenapa kamu di rumah?"
Kenapa kamu memasak untukku? Kenapa kamu memakai celemek murahan itu? Reva memandang Bu Rere. Tatapannya menyiratkan kesedihan dan keprihatinan yang mendalam sebelum kembali menjadi baja. Saya melakukannya, Bu Rere, karena saya ingin tahu seberapa tulus Galih mencintai saya, bukan harta saya. Dan seberapa baik hati ibu menerima menantu tanpa memandang status. Ternyata, hasilnya adalah konspirasi kotor yang baru saja Anda saksikan. Reva kemudian beralih ke Kirana. Suaranya berubah menjadi nada bisnis yang tajam. Nyonya Kirana, Anda adalah Key Account Manager yang sangat kompeten, namun sangat ceroboh. Ingat, hari ini adalah deadline bagi event ini untuk mendapatkan perizinan keramaian dari Pemkot. Saya sudah meminta tim saya untuk tidak mengingatkan Anda. Kirana gemetar. Perizinan, aku sudah bilang itu urusan teknis. Tepat sekali, Nyonya Kirana. Dan karena Anda dan Tuan Galih, yang merupakan penanda tangan kontrak, telah lalai dalam mengurus detail teknis krusial ini, yang menyebabkan acara ini berpotensi dibubarkan, maka ini terhitung sebagai pembatalan kontrak sepihak yang disebabkan oleh skandal moral dan kelalaian profesional. Reva mengangkat sebuah dokumen. Tuan Galih, Nyonya Kirana, izinkan saya membacakan klausul tersembunyi yang Anda berdua abaikan. Reva mengenakan kacamata berbingkai tipis, yang semakin menegaskan aura CEO-nya. Berdasarkan klausul ganda dan lampiran D yang telah Anda tanda tangani, jika pembatalan terjadi karena skandal moral yang melibatkan salah satu penanda tangan, denda akan menjadi 5 kali lipat dari total kontrak yang harus dibayarkan tunai, dan pihak penanda tangan harus menyerahkan aset pribadi yang disebutkan pada lampiran D dan lampiran D ini, Tuan Galih. Reva menunjuk Galih dengan dingin. Berisi surat pengunduran diri Anda dari perusahaan milik ibuku, serta surat cerai yang sudah dibubuhi materai. Anda, Tuan Galih, sudah menceraikan saya secara hukum saat Anda menandatangani kontrak event ini 3 hari yang lalu. Galih merasakan tubuhnya remuk. Ia bukan hanya kehilangan istrinya, tetapi ia juga kehilangan pekerjaan dan masa depannya karena kelalaiannya sendiri. Tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatangani surat cerai. Aku hanya menandatangani kontrak event. Teriak Galih, panik, berusaha melepaskan diri dari security. Tanyakan pada Kirana, Tuan Galih. Dokumen yang Anda tandatangani adalah dokumen setebal ini. Reva memegang beberapa lembar kontrak yang ia anggap remeh. Anda hanya membaca harga dan anggrek hitam, tetapi Anda mengabaikan detail hukum. Sebuah kecerobohan yang fatal bagi seorang manajer yang ingin promosi. Bu Rere akhirnya ambruk, menangis histeris. Ia merangkak ke kaki Reva. Reva, nak Reva, jangan. Aku ibumu. Aku minta maaf. Jangan ambil perusahaan anakku. Jangan ambil semua yang kami miliki. Aku mohon. Reva mundur selangkah, melepaskan Bu Rere. Air matanya hampir menetes, bukan karena iba pada Bu Rere, tetapi karena rasa kecewa yang luar biasa pada kebusukan manusia. Bu Rere, saya tidak akan mengambil apa-apa. Anda sendiri yang telah merusak semuanya. Anda telah memilih Kirana, uangnya, dan kebohongan mereka, daripada kejujuran dan ketulusan saya. Dan sebagai Erliana, saya wajib memastikan klien yang tidak profesional, yang terlibat dalam konspirasi moral dan finansial, mendapatkan ganjaran setimpal. Reva beralih ke Kirana, yang kini menangis terseduh-seduh. Dan Nyonya Kirana, perusahaan Anda tidak hanya dikenakan denda, tetapi juga akan kehilangan kontrak besar dengan Teknojaya, dan semua perusahaan rekanan kami karena track record buruk ini. Investasi yang Anda banggakan, Nyonya, kini menjadi hutang yang menghancurkan Anda. Reva menjentikan jarinya ke arah Mira. Mira segera menghidupkan lampu utama. Sekarang, saya minta maaf atas interupsi ini. Acara ulang tahun Bu Rere telah selesai dan kontrak dengan Teknojaya telah dibatalkan. Para tamu, silakan nikmati hidangan terakhir dari camilan yang saya, si wanita rumahan, siapkan, sambil menyaksikan 3 penipu ini menanggung akibat perbuatannya. Reva meletakkan mikrofon itu dengan dentingan keras.
Ia menarik blazernya yang tersampir di kursi. Ia berjalan keluar dari panggung yang dipenuhi kehancuran moral dan finansial. Ia meninggalkan Galih, Bu Rere, dan Kirana yang syok, menangis, dan dipermalukan di depan ratusan tamu terhormat. Reva tidak lagi menjadi istri, menantu, atau wanita rumahan. Ia adalah Erliana, CEO yang baru saja mengukir kisah pembalasan paling elegan dan tak terduga dalam sejarah bisnis dan rumah tangga. Reva melangkah turun dari panggung, meninggalkan gemuruh keheningan dan serpihan ego yang hancur di belakangnya. Kakinya mantap, pandangannya lurus ke depan. Ia baru saja menyelesaikan pertunjukan paling menyakitkan dan paling memuaskan dalam hidupnya. Di ballroom, kerumunan tamu mulai bubar dengan bisikan sensasi, meninggalkan Galih, Bu Rere, dan Kirana yang masih terpaku. Wajah mereka adalah kanvas horor yang tak terlupakan. Ia berjalan cepat menuju pintu keluar utama, di mana Mira, asistennya, sudah menunggu dengan tenang. Nyonya Liana, semuanya sudah terurus. Perusahaan Tuan Galih sudah menerima notifikasi pembatalan kontrak, dan surat cerai sudah sah secara hukum hari ini. Bisik Mira, menyerahkan kunci mobil Reva. Terima kasih, Mira. Kerja bagus. Reva menjawab, suaranya kini sedikit mereda, namun masih dipenuhi oleh energi pelepasan. Ia bisa merasakan beban berat yang ia pikul selama bertahun-tahun kini terangkat, digantikan oleh rasa lega yang luar biasa. Saat Reva hampir mencapai pintu, langkahnya terhenti. Di ambang pintu, menunggu dengan setelan jas mahal dan senyum ramah yang tulus, berdiri seorang pria. Dia adalah Arjuna, 32, CEO dari perusahaan teknologi pesaing Teknojaya, sekaligus teman lama yang sudah lama mengagumi kecerdasan Reva, bahkan sebelum Reva menjadi Erliana yang terkenal. Arjuna hadir di acara itu karena diundang oleh salah satu klien penting yang juga merupakan rekanan bisnisnya. Arjuna melangkah mendekat, matanya yang hangat menatap Reva, tanpa ada sedikit pun rasa menghakimi atau terkejut berlebihan. Ia sudah terbiasa dengan drama dunia bisnis. Liana, Reva, panggil Arjuna lembut, menggunakan kedua nama itu dengan kesadaran penuh. Selamat malam. Reva terkejut melihat Arjuna. Di tengah badai yang ia ciptakan, kehadiran Arjuna terasa seperti pelabuhan yang tak terduga. Wajahnya yang biasa ia lihat di sampul majalah bisnis kini berdiri di hadapannya, menawarkan ketenangan. Arjuna, kamu di sini? Tanya Reva, berusaha menstabilkan emosinya. Aku diundang oleh Tuan Hendra. Aku tidak menyangka akan menyaksikan pertunjukan plot twist terbaik abad ini. Arjuna tersenyum tipis. Senyumnya berbeda dari senyum palsu yang sering ia lihat. Senyum Arjuna adalah angin segar di tengah gurun. Kamu tahu semuanya? Tanya Reva. Aku tahu siapa dirimu. Reva, aku tahu kamu adalah wanita paling cerdas dan kuat di antara kita semua. Aku tahu cerita latar belakangmu. Dan aku tahu alasan mengapa kamu menyembunyikan identitasmu selama ini. Aku juga tahu, Galih, dia tidak pernah pantas untukmu, kata Arjuna, suaranya tulus dan penuh pengertian. Reva merasakan matanya menghangat. Ini adalah kali pertama ia didukung tanpa syarat, tanpa intrik, setelah sekian lama. Aku hanya ingin keadilan. Arjuna, aku ingin mereka tahu, meremehkan seseorang hanya karena status sosial adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Bisik Reva. Arjuna mengangguk. Ia mengulurkan tangan. Bukan untuk berjabat tangan bisnis, melainkan untuk menggenggam tangan Reva. Genggaman itu hangat, meyakinkan, dan penuh janji tanpa kata. Kamu sudah mendapatkannya. Reva, kamu telah mengajarkan mereka pelajaran berharga dengan cara yang paling elegan. Sekarang, saatnya kamu memikirkan dirimu sendiri. Kamu telah mengubur masa lalu itu, kata Arjuna, menunjuk ke dalam ballroom yang mulai dikosongkan. Mengubur. Ya, semua sudah berakhir. Reva menarik napas dalam-dalam. Galih sudah menandatangani surat cerai. Aku bebas. Arjuna tersenyum. Matanya memancarkan kekaguman. Kamu adalah inspirasi. Reva,
bukan hanya di dunia bisnis. Setelah melihat apa yang kamu lakukan malam ini, aku semakin yakin kamu adalah wanita yang selalu kucari. Aku selalu tahu kamu bukan hanya wanita rumahan, Reva. Sejak dulu, aku melihatmu sebagai ratu. Kata-kata Arjuna menyentuh Reva jauh di tempat yang Galih dan Bu Rere tidak pernah bisa jangkau. Di hatinya, di harga dirinya, di jiwanya. Terima kasih, Arjuna. Reva membalas genggaman tangannya. Malam ini, aku mengubur masa lalu dan memulai hidup yang baru. Aku tidak akan lagi menjadi Reva yang patuh dan menyembunyikan diri. Mira, yang berdiri agak jauh, tersenyum kecil melihat interaksi kedua CEO tangguh ini. Ia tahu, babak cinta sejati Reva baru saja dimulai. Reva dan Arjuna meninggalkan ballroom yang kini telah menjadi monumen kehancuran bagi Galih, Bu Rere, dan Kirana. Saat mereka berjalan menuju tempat parkir, Arjuna memberanikan diri. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, Reva. Tapi, aku ingin kamu tahu perasaanku. Selama ini, aku hanya bisa mengagumimu dari jauh. Kita adalah pesaing bisnis. Ya, tapi aku tidak pernah melihatmu sebagai musuh. Aku melihatmu sebagai partner yang setara dalam segala hal, ujar Arjuna, matanya menatap serius. Partner? Ulang Reva, sedikit terkejut, namun hatinya terasa ringan. Ya, partner. Partner hidup. Aku tahu kamu lelah. Aku ingin kamu bersandar. Aku tidak peduli dengan harta atau statusmu, karena aku sudah punya milikku sendiri. Aku hanya ingin cintamu, Reva. Cinta yang tulus, tanpa kebohongan, tanpa intrik, jelas Arjuna. Reva berhenti. Ia menatap ke langit malam, seolah melepaskan sisa-sisa kesedihan dan dendam yang ia bawa. Ia melihat kembali ke matanya yang berbinar, memancarkan kejujuran yang menenangkan. Arjuna, kamu tahu persis siapa aku sekarang. Kamu tahu semua kelemahanku dan semua kekuatanku. Aku tidak perlu berpura-pura di depanmu, Reva membalas. Senyumnya kini benar-benar tulus. Aku juga lelah dengan kepalsuan. Aku ingin memulai lembaran baru. Maka, izinkan aku menemanimu, Reva. Izinkan aku menjadi bagian dari lembaran baru itu, pinta Arjuna. Ia melepaskan tangan Reva untuk membuka pintu mobilnya. Saat Reva duduk di mobil mewah Arjuna, ia melihat kembali ke ballroom yang kini gelap. Ia melihat sebuah mobil derek sedang menarik mobil Galih yang mewah, sebagai bagian dari penyitaan aset karena denda kontrak yang tak terbayarkan. Reva hanya menghela napas, tanpa penyesalan. Mari kita tinggalkan semua ini, Arjuna. Aku ingin merayakan kebebasanku, kata Reva. Suaranya dipenuhi harapan. Kemana kamu ingin pergi, Ratu Liana? Tanya Arjuna, menatap Reva penuh hormat. Kemana saja. Yang penting, jauh dari bayangan Galih dan Bu Rere, jawab Reva. Ia merasakan kebahagiaan itu kini mulai tumbuh, bunga yang mekar setelah badai. 2 minggu berlalu setelah malam pertunjukan di ballroom Bintang Samudra. Dunia Galih, Bu Rere, dan Kirana runtuh seperti tumpukan kartu yang ditiup angin badai. Sementara itu, Reva menikmati babak baru kehidupannya. Babak yang dipenuhi kejujuran dan kemewahan yang selama ini ia sembunyikan. Reva dan Arjuna menghabiskan hari-hari itu dengan meeting bisnis dan makan malam pribadi, memperkuat kemitraan profesional sekaligus benih-benih asmara. Reva tidak lagi perlu mengenakan topeng. Ia bisa menjadi dirinya yang utuh. Wanita cerdas, berkuasa, namun menyimpan hati yang lembut. Suatu sore, Reva dan Arjuna sedang menikmati teh di lounge eksklusif di lantai atas kantor Tekno Jaya. Dari jendela, mereka bisa melihat lanskap kota yang membentang luas. Bagaimana perasaanmu sekarang, Reva? Kamu terlihat sangat damai, tanya Arjuna, menyerahkan cangkir teh. Reva menyesap tehnya. Matanya memancarkan ketenangan. Damai, Arjuna. Aku merasa ringan seperti kapas yang terbang bebas. Tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi kebohongan yang harus aku lindungi.
Galih dan Bu Rere, mereka tidak pernah tahu betapa melelahkannya berpura-pura menjadi seseorang yang tidak berdaya. Mereka membayar mahal untuk kebodohan mereka, balas Arjuna. Kontrak itu, Reva, itu adalah karya seni hukum yang jahat. Aku harus mengakui kejeniusanmu. Reva tertawa kecil. Itu adalah kejeniusan di bawah tekanan, Arjuna. Denda 5 kali lipat dan penyitaan aset hanya untuk menutupi hutang yang mereka timbulkan. Mobil Galih sudah ditarik, dan rumah itu sebenarnya milik ibuku. Mas Galih dan Bu Rere hanya menumpang. Sekarang, mereka sudah harus pergi. Lalu, bagaimana dengan Kirana? Tanya Arjuna. Kirana? Ia sedang mencoba menyelamatkan perusahaannya, tetapi aku sudah memastikan bahwa Tekno Jaya dan semua perusahaan rekanan besarku, termasuk perusahaanmu, tidak akan menjalin kerjasama dengannya. Track record moral dan finansialnya kini menjadi cap merah di dunia bisnis. Jelas Reva, suaranya mengandung nada keadilan yang dingin. Tiba-tiba, ponsel Reva berdering. Itu adalah nomor asing. Reva mengaktifkan speaker. Halo. Reva, ini Galih. Tolong aku. Aku mohon. Suara Galih terdengar putus asa, parau, dan sama sekali berbeda dari suara manajer sombong yang biasa Reva dengar. Reva dan Arjuna saling pandang. Ada apa, Mas Galih? Tanya Reva datar. Aku dikeluarkan dari perusahaan. Mereka bilang aku melanggar kode etik dan merugikan perusahaan dengan pembatalan kontrak Tekno Jaya. Itu, aku tidak punya apa-apa lagi. Reva, Ibu Rere jatuh sakit karena stres. Dan Kirana, dia menghilang. Dia mencampakanku setelah tahu aku bangkrut. Tangis Galih terdengar dari telepon. Investasi Kirana telah gagal, dan dia segera menarik diri, batin Reva. Aku sudah berusaha mencari pekerjaan, Reva, tapi semua pintu tertutup. Mereka semua tahu apa yang terjadi di ulang tahun Ibu Rere. Aku mohon. Reva, kamu CEO Tekno Jaya. Kamu punya kekuatan. Tolong kembalikan pekerjaanku. Kita bisa kembali bersama. Aku janji akan mencintaimu. Galih memohon dengan suara yang membuat pendengarnya merasa jijik. Reva memejamkan mata sejenak, menahan rasa muak. Mas Galih, tolong dengarkan aku baik-baik. Aku sudah menceraikanmu secara sah. Aku tidak akan pernah kembali pada seorang pengkhianat yang meremehkan istrinya sendiri demi uang dan status. Tapi kamu bilang kamu hanya wanita rumahan. Kamu tidak punya apa-apa. Aku tidak tahu kamu bos. Kalau aku tahu, aku tidak akan selingkuh. Teriak Galih, kejujuran putus asa itu justru menjadi penutup kebodohannya. Reva tertawa miris. Itu adalah inti dari masalahnya. Mas Galih, kamu mencintaiku hanya karena potensi kekuasaan yang bisa kamu manfaatkan, bukan karena diriku. Maaf, Galih, aku tidak akan membantumu. Kamu harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari setiap kata dan tindakanmu. Reva, kamu kejam. Kamu iblis. Kamu mempermalukan ibuku. Kami akan menjadi miskin, teriak Galih sebelum sambungan terputus. Arjuna mematikan speaker di ponsel Reva, lalu menggenggam tangannya. Kamu sudah sangat lembut, Reva. Memberinya kesempatan terakhir untuk meminta maaf dengan tulus, dan dia justru menunjukkan sifat aslinya. Dia hanya peduli pada uang, Arjuna, bukan pada penyesalan, kata Reva. Ia mengambil napas panjang. Beberapa hari kemudian, Reva menerima kabar dari Mira. Bu Rere akhirnya dipindahkan ke rumah sederhana milik kerabat jauh di luar kota, sementara Galih bekerja serabutan sebagai driver online untuk membayar hutang yang menumpuk. Kirana benar-benar menghilang, tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan Tekno Jaya. Reva tahu, pembalasan itu sudah sempurna. Galih dan Bu Rere tidak hanya kehilangan harta, tetapi mereka juga kehilangan status dan harga diri, sesuatu yang paling mereka agungkan. Reva tidak mengambil kekayaan mereka.
Ia hanya menghapus privilege dan ilusi kemewahan yang selama ini mereka gunakan untuk merendahkannya. Kamu sudah puas, Reva? Tanya Arjuna suatu malam, saat mereka makan malam romantis di apartemen Reva. Puas. Reva tersenyum, menatap lilin yang bergoyang. Aku merasa ditebus, Arjuna. Aku merasa diriku yang sebenarnya akhirnya diakui. Aku tidak lagi harus hidup dalam bayangan. Aku sudah membayar harga untuk kebebasanku. Sekarang, lautan di depanku terbuka lebar. Arjuna menggeser kursinya mendekat. Dan aku siap berlayar bersamamu, Ratu Liana. Bukan karena kamu CEO, tapi karena kamu adalah wanita yang berani memilih harga diri di atas pengkhianatan. Kamu memilih kebenaran di atas kepalsuan. Itu yang membuatku jatuh cinta padamu. Reva meletakkan tangannya di atas tangan Arjuna. Aku juga mencintaimu, Arjuna. Kamu melihat aku yang sebenarnya, bukan Reva si ibu rumah tangga, dan bukan Erliana si penguasa. Kamu melihat hati yang lelah dan berani. Mereka berbagi ciuman yang tulus, sebuah janji awal yang tidak didasarkan pada uang atau status, melainkan pada rasa hormat dan cinta yang setara. Beberapa minggu setelah Galih, Bu Rere, dan Kirana merasakan pahitnya kejatuhan, Reva memasuki babak kehidupan yang tenang. Kehadiran Arjuna adalah penyembuh luka yang lembut. Reva kini fokus mengurus bisnisnya dan yang terpenting, mendampingi ibunya di rumah sakit. Berkat perawatan intensif, kondisi ibu Reva, yang merupakan pemilik sejati perusahaan tempat Galih dulu bekerja, mulai membaik. Sore itu, Reva berada di kamar rawat ibunya. Ibunya, dengan senyum tipis, memegang tangan Reva. Ibu lega. Reva, kamu sudah bebas. Semua kebohongan dan sandiwara itu sudah berakhir, bisik ibunya. Semua berkat dukungan ibu. Reva tidak akan bisa menjadi Erliana tanpa restu ibu, jawab Reva, menunduk haru. Dan perusahaan kita, Bu, sekarang semakin besar setelah kasus event itu. Tekno Jaya mendapat banyak sorotan dan klien baru. Itu karena kamu bekerja dengan hati, Reva, bukan hanya dengan pikiran, kata ibunya, bijaksana. Tiba-tiba, pintu kamar rawat terbuka. Arjuna masuk membawa buket bunga besar dan keranjang buah-buahan. Ia tersenyum hangat, menyapa ibu Reva. Selamat sore, Tante. Kondisi Tante hari ini terlihat lebih baik, sapa Arjuna ramah. Ah, kamu Arjuna, calon menantu Tante, ya? Reva sudah cerita banyak. Kalian berdua adalah duo CEO terhebat yang pernah Tante kenal. Goda ibu Reva, membuat pipi Reva merona. Arjuna tertawa. Saya hanya berusaha menyeimbangkan fierce-nya Reva, Tante. Dia adalah wanita yang sangat berharga. Obrolan mereka mengalir ringan, membahas rencana masa depan, bukan lagi dendam masa lalu. Reva merasa lengkap. Ia memiliki cinta yang tulus dan keluarga yang mendukung. Meskipun Reva sudah sepenuhnya move on, masih ada satu puzzle terakhir yang harus ia tempatkan. Satu tindakan yang akan menjadi penutup yang elegan bagi kisah ini, yang juga akan membuat pembaca merasa puas dan tetap penasaran. Arjuna, ujar Reva suatu malam, saat mereka makan malam di restoran tepi pantai. Aku ingin melakukan satu hal lagi. Ini bukan tentang dendam, tapi tentang kepastian nasib. Apa itu, sayang? Menuntut Kirana lebih jauh? Tanya Arjuna. Bukan. Kirana sudah hancur. Galih dan Bu Rere sudah merasakan miskin. Itu sudah cukup. Tapi, aku ingin memberikan mereka kesempatan terakhir untuk introspeksi, sebuah kejutan yang akan membuat mereka benar-benar sadar bahwa kekuasaan tidak harus digunakan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun. Jelas Reva, matanya berkilat cerdas. Beberapa hari kemudian, Reva memanggil Mira ke kantornya. Mira, saya ingin kamu melakukan satu tugas terakhir, yang sangat rahasia. Saya ingin kamu mencari Galih. Dia bekerja sebagai driver online sekarang, kan? Cari dia, dan berikan dia surat tawaran kerja dari Tekno Jaya. Perintah Reva.
Mira terkejut. Apa? Nyonya Liana, Anda akan mempekerjakan mantan suami yang mengkhianati Anda? Setelah semua yang ia lakukan? Ya, tapi bukan sebagai manajer. Tawarkan dia posisi petugas kebersihan di kantor pusat kita. Gajinya standar UMR. Ada beberapa syarat yang harus dia terima, dan yang terpenting, dia harus menandatangani kontrak rahasiaan bahwa dia tidak boleh menyebutkan hubungannya denganku atau Bu Rere. Reva tersenyum misterius. Lalu, apa kejutan di baliknya? Tanya Mira, semakin penasaran. Kejutannya adalah, dia akan bekerja tepat di lantai paling atas, tempat kantor Erliana berada. Dia akan melihat kemewahan dan kesuksesan yang seharusnya ia miliki, dan dia akan membersihkan lantai itu setiap hari, tanpa tahu bahwa kantor Erliana itu sebenarnya kantor mantan istrinya. Aku tidak akan pernah menemuinya. Mira, dia hanya akan membersihkan ruangan di luar kantor pribadiku. Ini adalah pembalasan psikologis yang paling sempurna. Dia dihantui oleh bayangan mantan istrinya yang sukses. Jelas Reva. Mira tersenyum lebar. Jenius. Nyonya Liana. Ini akan membuatnya benar-benar sadar akan kesalahannya. Sebuah hukuman karma yang elegan. Satu lagi, tambah Reva. Cari tahu di mana Bu Rere dirawat. Kirimkan bantuan finansial bulanan untuk biaya pengobatan dan hidupnya, tanpa menyebutkan dari mana asalnya. Kirim melalui lembaga amal, dan pastikan Galih atau Bu Rere tidak pernah tahu kalau itu dariku. Aku tidak ingin dia mati dalam kesengsaraan. Aku hanya ingin dia hidup untuk merenungkan kesalahannya. Ini adalah sentuhan lembut yang Reva miliki, menunjukkan bahwa meskipun ia membalas dendam atas pengkhianatan, ia tetap memiliki hati nurani yang menghargai hubungan manusia, meskipun hubungan itu sudah rusak. Reva ingin Bu Rere sehat, agar bisa menyaksikan kejayaan mantan menantunya dari jauh. Beberapa hari kemudian, Mira berhasil menemukan Galih. Galih datang ke kantor Tekno Jaya dengan pakaian driver online yang lusuh. Wajahnya kusam, penuh keputusasaan. Ia duduk di ruang tunggu, merasa sangat minder. Mira menyambutnya dengan wajah datar. Tuan Galih, kami memiliki tawaran pekerjaan untuk Anda. Tekno Jaya membutuhkan petugas kebersihan untuk lantai eksekutif. Gaji UMR. Apakah Anda bersedia? Galih, yang sudah ditolak puluhan perusahaan, menangis tersedu-sedu. Bersedia. Tentu saja aku bersedia. Terima kasih. Aku janji akan bekerja keras. Galih segera menandatangani kontrak, tanpa membaca detail bahwa ia tidak boleh berinteraksi dengan pimpinan, dan ia hanya bertanggung jawab membersihkan lantai eksekutif, lantai yang sama dengan kantor Erliana. Galih tidak pernah tahu, setiap pagi, saat ia membersihkan lantai marmer mengkilap di depan pintu kantor berlapis emas dengan tulisan CEO Erliana, ia berada di bayangan mantan istrinya. Ia merasakan penyesalan yang mendalam setiap kali melihat kemewahan dan kesuksesan yang seharusnya ia nikmati, jika saja ia tidak dibutakan oleh keserakahan dan pengkhianatan. Ia menjadi penjaga pintu bagi kejayaan Reva yang ia cemooh. Reva menerima laporan dari Mira. Hatinya terasa lega. Ia telah menyelesaikan semuanya, dengan keadilan dan sentuhan kemanusiaan. Di malam hari, Reva dan Arjuna berdiri di balkon apartemen Reva. Semuanya sudah selesai. Arjuna, Galih dan Bu Rere sudah menempuh jalan mereka sendiri. Dan aku. Reva menyandarkan kepalanya di bahu Arjuna. Dan kamu telah memenangkan semuanya. Reva, bukan hanya uang, tapi kebahagiaan sejati. Arjuna memeluknya erat. Aku mencintaimu, Arjuna, bisik Reva. Aku juga mencintaimu, Erlianaku yang hebat, balas Arjuna. Semua konflik sudah selesai, semua penipu telah menerima ganjaran, dan Reva telah menempatkan dirinya pada jalur kebahagiaan sejati, meninggalkan satu plot twist kecil yang menjamin pembaca merasa puas sekaligus tertawa melihat nasib Galih. 6 bulan telah berlalu sejak Reva menutup tirai sandiwara masa lalunya. Langit pagi di kota metropolitan terasa cerah. Secerah suasana hati Reva. Ia duduk di ruang kerjanya yang elegan di Tekno Jaya,
yang kini terasa seperti tahta yang nyaman, bukan lagi medan perang. Ibunya sudah pulih sepenuhnya dan kini aktif kembali sebagai penasihat senior di perusahaan Galih yang lama, perusahaan yang kini berada di bawah kendali penuh Reva sebagai pemilik saham mayoritas. Reva menjalani hubungan yang indah dan matang bersama Arjuna. Mereka tidak hanya saling mencintai, tetapi juga saling menghormati dan mendukung sebagai dua CEO yang ambisius. Pagi itu, Arjuna tiba di kantor Reva, membawa 2 cangkir kopi latte favorit Reva. "Selamat pagi, Ratu Liana. Aku membawakan doping untuk meeting hari ini," sapa Arjuna, mencium kening Reva dengan lembut. "Terima kasih, Raja," balas Reva, menerima kopi itu. "Aku sedang membaca laporan keuangan. Perusahaan kita berdua akan mencapai target ambisius itu bulan depan. Semua berjalan lancar." "Itu karena kita bekerja sebagai tim impian," kata Arjuna, duduk di sofa. Tidak ada lagi intrik, tidak ada lagi kebohongan. Hanya kejujuran dan tujuan yang sama. Reva tersenyum, lalu pandangannya jatuh ke halaman majalah bisnis yang tergeletak di mejanya. Di sampulnya, terpampang wajah Reva yang bersinar sebagai CEO termuda paling inspiratif. Sebuah headline yang memproklamasikan kejayaan Reva di hadapan dunia. Arjuna mengambil majalah itu dan membaliknya. Sebuah headline kecil di pojok bawah halaman berita ekonomi berbunyi, "Mantan manajer bangkrut dan ibu mertua kejamnya kini hidup sederhana di pinggiran kota." Membaca berita ini, "Apakah kamu benar-benar tidak menyesal, Reva?" tanya Arjuna. Suaranya dipenuhi rasa ingin tahu yang murni. Reva menggeleng tegas. "Menyesal? Aku hanya menyesal kenapa aku tidak membuka mata lebih cepat. Tapi, tidak, Arjuna. Aku tidak menyesali pembalasan itu. Pembalasan itu adalah kunci pembuka gerbang kebahagiaanku. Tanpa kehancuran itu, aku tidak akan pernah tahu betapa berharganya diriku. Aku tidak akan pernah tahu betulusnya hatimu." "Dan bagaimana dengan Galih? Apakah dia masih bekerja di sini?" Arjuna bertanya, matanya sedikit nakal. Reva terkekeh. Tawa lepas tanpa beban yang sudah lama hilang dari hidupnya. "Ya, dia masih bekerja di sini. Petugas kebersihan lantai eksekutif. Setiap pagi, dia membersihkan lantai di depan pintu kantorku, tanpa pernah tahu bahwa bos yang ia agungkan itu adalah mantan istrinya yang ia buang. Itu adalah hukuman yang adil. Dia harus menghormati tempat yang ia rendahkan, dan menghargai kesuksesan yang ia sia-siakan. Dia tidak pernah melihatmu." "Tidak pernah. Aku sengaja mengatur jadwal agar dia bekerja saat aku sudah di dalam kantor, atau saat aku pergi. Dan dia memegang teguh kontrak rahasiaan itu, karena dia takut dipecat dan kehilangan satu-satunya pekerjaan yang tersisa." Ironis, bukan? Dulu dia sombong karena jabatan, sekarang dia patuh karena posisi terendah. Jelas Reva, ada nada kemanusiaan dalam suaranya, bukan lagi dendam. Tiba-tiba, Arjuna berlutut di depan Reva. Reva terkejut, matanya membesar. "Arjuna, apa yang kamu lakukan?" Arjuna mengeluarkan kotak bludru merah kecil dari saku jasnya. Di dalamnya, berkilau sebentuk cincin berlian yang sederhana, namun memancarkan kemurnian. "Reva, aku tidak akan melamarmu di ballroom mewah. Aku akan melamarmu di tempat di mana kamu berkuasa, di tempat di mana kamu menemukan kembali dirimu yang sebenarnya," ujar Arjuna, matanya memancarkan ketulusan yang lebih terang dari 1000 berlian. "Aku mencintaimu, Reva. Aku tidak mencintai Erliana si CEO. Aku mencintai Reva yang gigih, yang cerdas, yang kuat, dan yang berani menuntut keadilan. Kamu adalah inspirasi terbesarku. Maukah kamu membangun kerajaan bisnis dan kerajaan hati bersamaku selamanya?" tanya Arjuna. Air mata Reva menetes. Air mata kebahagiaan sejati. Ia mengulurkan tangannya. "Ya, Arjuna. Aku mau. Tentu saja aku mau." Arjuna menyematkan cincin itu di jari manis Reva, di tempat yang dulunya disematkan cincin pernikahan Galih yang penuh pengkhianatan. Cincin ini terasa ringan,
penuh janji dan harapan. Kita akan menikah segera. Dan kita akan membuat cerita cinta kita menjadi headline di seluruh dunia, bisik Arjuna, memeluk Reva erat. Pernikahan Reva dan Arjuna diadakan 6 bulan kemudian. Sederhana namun sangat elegan. Hanya keluarga dekat dan rekan bisnis terpercaya yang hadir. Mereka resmi menjadi pasangan emas bisnis di Asia. 1 minggu setelah pernikahan, Reva sedang mengemudi bersama Arjuna menuju bandara untuk bulan madu. Mereka berhenti di lampu merah. Reva melihat ke pinggir jalan. Di sana, ia melihat Bu Rere. Bu Rere terlihat menua, mengenakan pakaian sederhana, sedang menunggu bus. Di sebelahnya, berdiri Galih, berpakaian rapi, namun tampak lelah, seperti baru pulang kerja shift malam. Galih terlihat sedang memberikan uang kepada ibunya. Mereka berdua berbicara. Wajah mereka menunjukkan kelelahan hidup, namun tidak ada lagi kesombongan di sana. Itu Galih dan Bu Rere, bisik Arjuna, tangannya menggenggam tangan Reva. Ya, Reva menatap mereka tanpa emosi, tanpa dendam. Mereka sudah menemukan takdir mereka. Arjuna, Galih sudah mulai bertanggung jawab, dan Bu Rere sudah belajar bahwa uang bukanlah segalanya. Reva tahu, Galih masih bekerja di Teknojaya, dan Bu Rere masih menerima bantuan finansial anonim darinya. Lampu berubah hijau. Reva menekan pedal gas. Kita akan pergi sekarang. Meninggalkan masa lalu, dan menuju masa depan kita, ujar Reva. Aku mencintaimu, Reva, kata Arjuna. Aku juga mencintaimu, suamiku, jawab Reva. Mereka berdua melaju, meninggalkan bayangan masa lalu yang kelam, menuju matahari terbenam yang menjanjikan cinta sejati, kekuasaan yang seimbang, dan kebahagiaan tanpa kepalsuan. Kisah Reva membuktikan bahwa kehancuran terbesar bukanlah kehilangan harta, melainkan kehilangan harga diri. Dan Reva, sang CEO yang dipermalukan, telah mendapatkan kembali mahkotanya dengan sangat elegan. Tamat.